2,50 atau 51 gitu, mirip lah. Data ketiga juga sama, sumnya 99 dan 82,51. Average-nya juga sama, 9 dan 7,5 untuk semua data. Dan standar deviasinya juga sama, 3,32 dan 2,03. Jadi keempat data ini meskipun datanya berbeda-beda, tapi hasil agregatnya tuh sama. Nah, dengan menggunakan tabel, kita bisa mengasumsikan kalau ternyata keempat data ini tuh punya sum yang sama, average yang sama, standar deviasi yang sama. Jadi pola datanya mirip-mirip aja sih antar keempat data ini. Perbedaannya nggak terlalu signifikan dari keempat data ini. Bisa kita bilang mirip lah kalau kita lihatnya dari tabel. Tapi ternyata setelah data ini kita ubah dalam bentuk visual, informasi yang kita dapatkan berbeda lagi. Ternyata keempat data ini kalau kita visualisasikan, polanya berbeda-beda. Data pertama, X1 dan Y1 ini data pertama. Ternyata hubungan antara X1 dan Y1 itu dia hubungannya positif. Semakin besar X1 dan semakin besar X1, maka semakin besar juga Y1. Dan hubungannya relatively linear gitu. Relatively linear gitu. Jadi polanya tuh seperti ini, pola datanya gitu. Sedangkan di data 2, X2 dan Y2, hubungan antara X dan Y-nya tuh relatively kuadratik. Jadi kayak nilai Y itu adalah nilai kuadrat dari X gitu ya. Nilai kuadrat dari X gitu. Jadi lebih ke kuadratik gitu. Polanya nggak linear, hubungannya nggak linear, nggak garis lurus, tapi lebih ke kuadratik. Sedangkan data ketiga itu polanya linear dan lebih linear lagi ketimbang data pertama gitu. Data pertama polanya linear antara X dan Y-nya. Sedangkan data ketiga lebih linear lagi karena garis lurusnya lebih rapi gitu ya. Kalau kita tarik garis-garis antar titik satu dengan titik lainnya, garisnya lebih rapi gitu. Sedangkan data keempat itu datanya sama semua, polanya sama dan ada satu data pencilan di sini gitu. Ada satu data pencilan di sini yang datanya beda sendiri gitu. Nah, dengan menggunakan tabel, kita nggak bisa menangkap pola-pola ini, gitu. Kita nggak bisa menangkap pola-pola seperti ini. Kita bisa menangkapnya pola-pola ini ketika kita menggunakan visualisasi data seperti itu. Jadi dari tabel ini kita tahunya datanya sama, datanya mirip, karena agregatnya sama. Tapi setelah kita visualisasikan, ternyata polanya berbeda antar data 1 sampai data keempat. Nah, inilah pentingnya visualisasi data. Kita bisa menyampaikan ke audiens kita dengan mudah dan pola-pola tersembunyi itu bisa lebih mudah tertangkap dengan menggunakan visualisasi data seperti itu. Maka kadang data analis itu anti sekali menampilkan tabel. Kita lebih suka menampilkan visualisasi data ketimbang menampilkan tabel untuk mempresentasikan hasil analisa kita ke audiens atau ke stakeholder kita seperti itu. Nah, itu apa dan mengapa data visualisasi itu penting seperti itu. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe data visualisasi. Nah, jadi ketika kita mau melakukan visualisasi data, itu ada banyak jenis visualisasi data yang bisa kita buat gitu. Kayak misal yang paling familiar kayak kalian bikin pie chart gitu, bikin pie chart atau diagram lingkaran gitu kan. Pie chart yang bentuknya gini nih, diagram lingkaran. Atau mungkin bar chart nih, bar chart yang bentuknya kotak-kotak seperti ini kan yang cukup familiar juga gitu kan ya. Atau mungkin line chart nih untuk membandingkan data dari waktu ke waktu gitu. Nah, ini kan jenis-jenis visualisasi data. Nah, sebenarnya visualisasi data ini tuh bisa kita kelompokkan berdasarkan objektifnya. Berdasarkan objektif objektif kita ketika ingin menampilkan informasi gitu. Jadi misalnya ketika objektif kita pengen membandingkan antar data satu dengan data lainnya, maka jenisnya ada sendiri gitu. Dan misalnya ketika objektif kita pengen melihat hubungan antar data, maka jenis visualisasi datanya ada sendiri gitu. Maka dari itu di sini kita akan ngebahas jenis-jenis visualisasi data berdasarkan objektifnya, berdasarkan tujuannya gitu. Tujuannya dia untuk apa sih gitu. Nah, di sini kita bagi jadi 4 tujuan atau 4 objektif. Tujuan yang pertama adalah untuk perbandingan, comparison gitu, untuk perbandingan.
Jadi tujuannya adalah untuk membandingkan data satu dengan data lainnya, untuk membandingkan kategori satu dengan kategori lainnya. Nah, ini comparison atau objektif pertama, perbandingan. Plot-plot atau chart-chart yang bisa digunakan untuk melakukan comparison atau perbandingan, contohnya ada bar chart. Bar chart ini berarti kita bisa gunakan untuk membandingkan satu kategori dengan kategori lainnya gitu. Ini ada bar chart gitu. Ada juga yang bar chart ini ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu. Bedanya apa nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini ada bar chart digunakan untuk membandingkan kategori satu dengan kategori lainnya gitu. Terus juga ada line chart. Line chart ini juga digunakan untuk membandingkan. Jadi misal kita punya data dari waktu ke waktu. Misalnya data profit dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Kita pengen bandingkan profitnya dari waktu ke waktu seperti apa. Nah, itu kita bisa menggunakan line chart. Jadi kita bandingkan data tapi over time dari waktu ke waktu seperti itu. Line chart ini ada yang single, ada yang cuma ada satu garis, ada juga yang multiple line chart. Nah, multiple line chart ini digunakan ketika emang kita mau membandingkan banyak kategori, tapi dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, itu objektif yang pertama, yaitu untuk comparison atau untuk perbandingan gitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, penjelasan terkait chart-chartnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Tapi di sini kita pahami dulu objektifnya, yaitu comparison, perbandingan, digunakan untuk membandingkan data satu dengan data lainnya. Kalau bar chart dan sejenisnya ini digunakan untuk membandingkan antar item gitu, bisa yang vertikal atau yang horizontal gitu. Sedangkan line chart digunakan untuk membandingkan data over time dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, terus objektif yang kedua ada distribution. Distribution ini artinya kan distribusi. Jadi digunakan objektifnya adalah untuk melihat distribusi data, sebaran data. Jadi kita punya data. Data kita itu persebarannya gimana? Persebarannya dari berapa sampai berapa? Distribusinya seperti apa? Terus paling banyak tuh di rentang berapa? Nah, itu distribution digunakan untuk melihat sebaran dari data atau distribusi dari data, persebaran dari data gitu. Contohnya di sini ada histogram. Histogram ini beda dengan bar chart. Kalau bar chart ini kan digunakan untuk membandingkan item satu dengan item lainnya gitu kan ya. Nah, kalau histogram digunakan untuk melihat distribusi dari data. Contohnya misalnya kita punya distribusi pendapatan di masyarakat di DKI Jakarta. Maka kita bisa lihat distribusinya. Yang pendapatannya sekian sampai sekian itu berapa orang, yang pendapatannya sekian sampai sekian berapa orang gitu. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa gitu. Jadi intinya kalau di bar chart itu yang kita bandingkan kategori atau berupa data-data yang bukan numerik lah. Misal kita membandingkan jumlah orang yang belanja di toko satu dengan toko lainnya. Yang kita bandingkan kan antar toko. Toko ini kan berarti kan data-data kategori, data-data non angka toko gitu kan ya. Nah, kalau histogram berarti yang kita bandingkan tuh bukan kita bandingkan sih, yang kita lihat itu angkanya. Misalkan tadi kita pengen lihat distribusi pendapatan masyarakat di DKI Jakarta gitu. Jadi yang kita lihat distribusi pendapatannya kayak gimana. Yang pendapatannya sekian sampai sekian berapa orang, yang pendapatannya sekian sampai sekian berapa orang, itu dilihat distribusinya seperti apa, persebarannya seperti apa gitu. Ada juga line histogram atau disebut juga plot distribusi. Jadi pengen lihat distribusi datanya kayak gimana, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, terus juga nilai tengahnya berapa, modusnya berapa, itu bisa kelihatan dari plot distribusi gitu. Itu objektif kedua. Nah, objektif ketiga ada composition atau melihat komposisi dari data. Misal kita punya data kita ini tuh data kategori. Dan data kategorinya terdiri dari beberapa komposisi gitu. Data yang terdiri dari beberapa komposisi gitu. Misalnya contohnya kita pengen melihat kira-kira dari seluruh karyawan di perusahaan X berapa persen sih yang pendapatannya tinggi, berapa persen yang pendapatannya sedang, berapa persen yang pendapatannya rendah. Nah, itu kan komposisi dari data gaji
dikomposisikan jadi tinggi, rendah, sedang, terus dilihat persentasenya. Nah, itu komposisi gitu. Jadi melihat komposisi dari suatu data. Itu objektif yang ketiga, melihat komposisi gitu ya. Melihat komposisi dari suatu data. Contoh chartnya ada pie chart gitu ya. Pie chart jelas. Kalau misalkan kita punya data, data itu terdiri dari beberapa bagian, beberapa komposisi, maka kita bisa bandingkan antara satu komposisi dengan komposisi lainnya menggunakan pie chart gitu. Di sini ada pie chart nih di bagian komposisi gitu. Nah, terus juga kita bisa menggunakan tree map. Tree map ini adalah upgradean dari pie chart gitu. Jadi bisa juga digunakan untuk membandingkan komposisi satu dengan komposisi lainnya, bagian satu dengan bagian lainnya gitu. Nanti untuk tree map seperti apa kan kita bahas juga di slide selanjutnya. Nah, ada juga stack chart. Stack ini ada yang bar, ada yang area chart. Kalau stack bar chart ini berarti bar chart yang di atas ini, bar chart yang di atas ini tuh itu di stack, dibagi berdasarkan komposisinya gitu. Jadi kalau bar chart ini kan cuma perbandingan, cuma comparison, membandingkan satu kategori dengan kategori lainnya. Tapi kalau stack bar chart, selain membandingkan antara satu kategori dengan kategori lainnya, kita juga melihat komposisinya. Komposisinya, ini yang warnanya beda-beda, ini artinya komposisi. Warna biru, oranye, dan juga hijau ini komposisi. Komposisi yang berbeda seperti itu. Komposisinya berbeda. Nah ini nih, ini artinya tuh komposisi. Biru, oranye, hijau ini artinya komposisi gitu. Ini bar chart, stack bar chart. Stack area chart juga ada. Stack area chart ini berarti upgradean dari line chart. Kalau line chart ini kan kita melihat data dari waktu ke waktu, kita membandingkan data dari waktu ke waktu, yang kita bandingkan cuma satu item, satu komposisi. Tapi kalau di stack area chart itu kita bandingkan data dari waktu ke waktu, sekaligus kita lihat komposisi dari datanya. Jadi sama kayak line chart, cuman di breakdown lagi, dilihat komposisi datanya. Kalau misalkan datanya ternyata terdiri dari beberapa komposisi gitu. Nah itu stack area chart, lanjutan lagi dari line chart yang melihat komposisi dari data. Kalau stack bar chart berarti lanjutan dari bar chart untuk melihat komposisi dari data gitu. Nah ini pie chart, ini juga tree map chart gitu. Yang terakhir ada objektifnya yaitu relationship. Digunakan untuk melihat hubungan antar data. Misal kita pengen punya data 1 dan data 2, kita pengen lihat hubungan antar data itu seperti apa, apakah hubungannya linear, apakah hubungannya kuadratik, apakah hubungannya negatif, positif, itu bisa kita lihat menggunakan plot-plot yang merupakan bagian dari relationship. Nah, plot-plotnya ada scatter plot. Scatter plot ini tuh ada di ini scatter plot. Dari sini kita bisa lihat hubungan antara X dan Y. Oh, ternyata X dan Y itu hubungannya positif. Semakin tinggi X, semakin tinggi juga Y gitu. Ketika X-nya naik, Y-nya juga naik gitu. Ini juga sama yang ini. Oh, X hubungannya positif dan kuadratik. Semakin tinggi X, maka semakin tinggi Y juga dan polanya kuadratik gitu. Nah, itu scatter plot. Jadi kita bisa lihat nih di scatter plot hubungan antar data, relationship antar data seperti itu. Nah, ini tipe-tipenya ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen melakukan visualisasi data, kalian lihat dulu objektifnya apa. Kalau objektifnya untuk comparison, perbandingan, gunakan plot-plot yang di atas, bar chart, line chart gitu kan ya. Kalau yang dibandingin item berarti bar chart, kalau yang dibandingin overtime dari waktu ke waktu berarti line chart gitu. Terus kalau pengen lihat distribusi bisa pakai histogram gitu. Terus kalau pengen ngelihat komposisi bisa pakai pie chart, tree map chart, atau bar chart dan juga stack area chart gitu. Bedanya kalau komposisinya statis gitu ya, statis itu bisa pakai pie chart atau tree map chart, tapi kalau komposisinya berubah dari waktu ke waktu bisa pakai stack bar chart atau stack area chart gitu. Terus kalau pengen lihat hubungan antar data kalian nih bisa pakai scatter plot atau bubble chart seperti itu. Jadi disesuaikan dengan objektif dari visualisasi data kalian gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama line chart. Mungkin kalian juga udah familiar dengan line chart. Line chart ini digunakan untuk comparison, perbandingan data dari waktu ke waktu secara overtime gitu. Dengan adanya line chart ini kita bisa melihat tren. Kita bisa melihat tren dari data. Oh, dari sini misalnya contohnya, oh ternyata rata-rata watch time untuk TikTok dan YouTube, untuk TikTok itu trennya naik.
trennya naik dari Januari 2020 sampai Juli 2020, sedangkan mulai Juli sampai April 2021 itu trennya relatif stabil gitu. Ini tren ini bisa ditangkap dengan line chart. Sedangkan yang YouTube ternyata trennya dia relatif stabil gitu, bahkan sedikit mengalami penurunan untuk trennya gitu. Ini tren bisa ditangkap dengan line chart, tren dari waktu ke waktu. Growth-nya juga bisa ketangkap. Oh, growth TikTok ini bagus, growth-nya bagus, terus sampai Juli 2020, terus habis itu stabil growth-nya gitu. Jadi dari line chart ini kita bisa membandingkan data dari waktu ke waktu, melihat tren, dan juga melihat growth dari data yang kita punya gitu. Misal di industri untuk melihat trend profit, growth profit, trend revenue, growth revenue, growth metrik-metrik kita, trend metrik-metrik kita, itu juga bisa menggunakan line chart gitu. Nah, line chart ini yang perlu diperhatikan, kita harus membandingkan data numerik, nggak boleh data kategorik. Karena kan di line chart ini kan kita di sumbu Y-nya kan harus numerik, data-data angka ya, harus data-data angka, nggak boleh data-data non angka yang ada di sumbu Y-nya gitu. Dan juga yang perlu diperhatikan ketika kita bikin line chart, ini kan line-nya ada dua line, YouTube dan TikTok. Diusahakan jangan terlalu banyak, maksimal 5. Maksimal kita ambil 5 line dalam satu chart, itu maksimal ya, paling maksimal. Jadi jangan sampai line-nya tuh terlalu banyak, itu akan membuat esensi dari line chart-nya nggak sesuai gitu. Itu yang pertama, line chart. Terus yang kedua ada horizontal bar chart. Jadi bar chart itu kan ada yang vertikal bar chart, ada yang horizontal bar chart. Kalau yang horizontal berarti kategori yang dibandinginnya tuh di sebelah kiri gitu. Kalau yang vertikal berarti kategori yang dibandingin di sebelah bawah gitu. Nah, horizontal bar chart digunakan untuk comparison juga, untuk perbandingan item. Kita membandingkan item satu dengan item lainnya. Tadi kan kalau line chart nggak boleh membandingkan item, atau kategori, harus membandingkan data dari waktu ke waktu. Nah, kalau bar chart ini digunakan untuk membandingkan item membandingkan item satu dengan lainnya gitu. Nah, kalau yang horizontal bisa kita gunakan untuk ranking gitu. Misalnya kita pengen lihat top 10 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi gitu. Kita bisa gunakan horizontal line chart, terus kita ranking dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, itu horizontal line chart. Jadi di sini horizontal bar chart maksudnya. Jadi bar chart biasa cuman dibalik kategorinya atau item yang dibandingnya di sebelah kiri sini, bukan di bawah. Nah, horizontal bar chart ini nggak bisa digunakan untuk melihat growth. Karena apa? Karena kan madepnya ke bawah gitu ya, Jadi kan kita nggak bisa melihat growth-nya. Kalau misal horizontal bar chart digunakan untuk melihat growth atau trend dari data, itu agak nggak make sense karena madepnya ke bawah gitu. Seperti itu. Kalau pengen lihat growth pakainya line chart gitu, atau bisa juga pakai yang namanya vertical bar chart gitu. Contohnya ini di data ini kita bisa lihat investasi terbesar itu ada di capacity building gitu. Jumlah investasinya sekian. Terus investasi terbesar kedua ada di human service dan lain-lain. Kita bisa lihat top 1, 2, 3, 4, 5, 6 top 7 investment di perusahaan kita itu mana aja gitu. Jadi buat nge-ranking gitu. Nah, selanjutnya ada vertical bar chart. Nah, vertical bar chart ini harusnya digunakan untuk membandingkan juga sama kayak horizontal bar chart dan membandingkannya item. Fungsi pokok dari vertical bar chart adalah digunakan untuk membandingkan item ya. Membandingkan item satu dengan item lainnya gitu. Tadi kan kalau yang line chart digunakan untuk membandingkan data dari waktu ke waktu. Bar chart digunakan untuk membandingkan satu item dengan item lainnya atau kategori satu dengan kategori lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau vertical bar chart itu bisa juga digunakan untuk membandingkan data dari waktu ke waktu sama kayak line chart. Cuman bedanya apa? Kalau line chart di sini itu kita bisa membandingkan data dari waktu ke waktu dalam rentang waktu yang panjang, dan lama. Sedangkan bar chart itu nggak bisa. Kita bisa bandingin data dari waktu ke waktu, tapi dalam rentang waktu yang pendek. Jadi kalau kalian pengen membandingkan data dari waktu ke waktu dan rentang waktunya panjang,
jangan sekali-kali gunakan vertical bar chart. Lebih baik gunakan line chart. Vertical bar chart bisa digunakan untuk membandingkan data dari waktu ke waktu dengan syarat rentang waktunya pendek gitu. Jadi batangnya nggak terlalu banyak gitu. Kalau batangnya kebanyakan juga jelek kan. Tapi kalau line banyak kan masih make sense, masih enak dilihat. Tapi kalau batangnya kebanyakan juga jelek gitu. Makanya vertical bar chart nggak bisa digunakan untuk membandingkan data dari waktu ke waktu dalam rentang waktu yang panjang gitu. Tapi kalau untuk membandingkan item itu bagus juga. Membandingkan satu item dengan item lainnya, satu kategori dengan kategori lainnya itu vertical bar chart. Nah, vertical bar chart ini juga bisa digunakan untuk melihat growth gitu. Karena kan plotnya ke kanan gitu ya, plotnya ke kanan bukan ke bawah gitu ya, dari kiri ke kanan gitu kan, itu bisa lebih mudah kalau kita pengen lihat tren atau growth-nya gitu. Kalau yang horizontal kan enggak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita pakai vertical bar chart itu di sumbu Y-nya nih, di sumbu Y. Kalau pakai bar chart diharuskan sumbu Y dimulai dari 0. Jangan sampai sumbu Y nggak dimulai dari 0 ya. Itu akan membuat informasi jadi rancu kalau vertical bar chart sumbu Y-nya nggak mulai dari 0 gitu. Itu yang perlu diperhatikan sih. Itu. Terus selanjutnya ada stack bar chart. Nah, ini stack bar chart ini berarti lanjutan dari bar chart, improvement dari bar chart. Kalau bar chart tadi kan cuma membandingkan item satu dengan item lainnya atau kategori satu dengan kategori lainnya. Cuman kalau di stack bar chart itu ada komposisinya. Ada komposisinya gitu kan. Ada komposisinya. Jadi stack bar chart ini digunakan untuk comparison dan juga composition. Karena selain membandingkan item, selain membandingkan data kategori satu dengan kategori lainnya, dia juga bisa melihat komposisi dari datanya seperti apa gitu. Contohnya di sini ini ada billboard musisi yang pendapatannya bayarannya paling tinggi tahun 2010. Dan ini top 10 karena di sini dia horizontal bar chart, jadi bisa kita gunakan untuk ranking juga kan ya. Kita pilih top 10, jadi bisa digunakan untuk ranking juga di sini. Nah, di sini kita bandingin, paling tinggi Taylor Swift, kedua Post Malone, terus juga ada Billie Eilish gitu kan ya. Terus ada The Beatles, ada Young Boys gitu. Dan seterusnya gitu kan. Ini musisi-musisi dengan pendapatan pembayaran paling mahal gitu kan ya, paling tinggi gitu, top 10-nya gitu. Nah, dari bar chart bayaran ini kita bisa breakdown lagi berdasarkan komposisinya, komposisi bayarannya atau komposisi pendapatannya dari streaming sekian, dari sales sekian, dari publishing sekian, yang item dari touring. Ternyata Taylor Swift ini kebanyakan pendapatnya dari streaming, kedua dari sales, terus yang ketiga dari publishing gitu. Terus juga Celine Dion, kebanyakan dari touring kalau Celine Dion, dari streaming, sales, dan publishing sedikit gitu, bahkan publishing nggak ada gitu. Terus Billie Eilish, paling tinggi dari streaming dan juga publishing, dari touring sedikit dan dari sales juga sedikit gitu. Nah, dari sini kita bisa bandingkan data item atau data kategori, yaitu antar satu penyanyi dengan penyanyi lainnya, musisi dengan musisi lainnya. Tapi kita juga bisa breakdown lagi berdasarkan komposisinya, yaitu komposisi type dari pad itu. Type-nya apa? Apakah dari streaming, dari sales, dari publishing, apa dari touring gitu. Nah, ini stack bar chart. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan stack bar chart, jangan sampai kategorinya terlalu banyak, komposisinya terlalu banyak, jangan sampai seperti itu. Jadi diusahakan komposisinya tuh nggak boleh lebih dari 5. Komposisinya harus kurang dari sama dengan 5. Nggak boleh lebih dari 5, nggak boleh terlalu banyak. Dan yang kedua, variabel Y, sumbu Y-nya juga ini harus dimulai dari 0 juga gitu. Ini stack bar chart. Terus selanjutnya ada scatter plot. Scatter plot ini tadi digunakan untuk apa? Untuk melihat relationship, melihat hubungan antar data gitu. Misalnya contohnya di sini aku pengen melihat hubungan antara umur dan juga salary. Apakah orang yang umurnya lebih sepuh, lebih tua, lebih senior itu salary-nya lebih tinggi apa enggak? Ternyata kalau dari data ini kita bisa lihat, ternyata semakin tinggi umurnya, relatively semakin lebih tinggi juga salary-nya gitu. Karena kita bisa lihat hubungan antara umur dan salary itu relatively positif.
Positif dalam artian semakin tinggi umur, semakin tinggi juga salary-nya gitu. Jadi berbanding lurus lah. Kalau kita lihat di sini kan iya emang kan ya, ketika umurnya lebih tinggi, relatively dia salary-nya juga lebih tinggi gitu. Nah, dari sini kan kita bisa dapat relationship-nya, hubungan antar datanya seperti itu. Nah, di sini digunakan untuk relationship scatter plot. Selain itu, kita juga bisa menggunakan scatter plot untuk menemukan outlier. Outlier ini tuh artinya data pencilan. Jadi kalau misalkan kita punya data ada satu data kita yang pencilan, nilainya tuh berbeda dengan lainnya. Jadi kalau misalkan kalian pernah nonton film Ayah Mengapa Aku Berbeda, nah itu outlier. Kenapa datanya bisa berbeda sendiri, itu outlier. Jadi data yang emang nilainya berbeda sendiri dengan yang lainnya atau pencilan gitu. Nah itu outlier. Terus juga scatter plot ini bisa digunakan untuk data yang besar, data yang large gitu ya. Nah terus yang perlu diperhatikan di scatter plot ini jangan sampai kalau misalkan ternyata setelah kita buat scatter plot antar dua variabel atau dua data, ternyata polanya nggak ada hubungannya gitu kan. Kalau polanya nggak ada hubungannya kan kita nggak bisa melihat hubungan antar data itu. Kalau misalkan ternyata nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya antar kedua data itu, jangan sampai dibuat scatter plot gitu. Dan scatter plot kalau pakai data sedikit juga hasilnya jelek. Misalkan datanya juga lumayan banyak gitu. Nah, terus yang ketiga, ini pie chart nih. Pie chart ini adalah chart yang paling terkenal dan banyak digunakan, tapi kalau menurutku itu paling nggak direkomendasikan. Kenapa? Karena pie chart ini tuh banyak orang yang salah kaprah. Misalnya contohnya, dia melihat komposisi, tapi komposisi yang dibandingkan tuh bukan persentase, tapi jumlahnya. Misal, ini aku membandingkan antara orang yang agree, disagree, strongly disagree sama strongly agree. Tapi yang dibandingkan bukan persentasenya, tapi jumlah orang yang menjawabnya. Yang jawab agree misalnya 1.000 orang, yang disagree misalnya 800 orang, yang strongly disagree 200 orang, yang strongly agree 400 orang. Nah, ketika kita menggunakan pie chart dengan kasusnya seperti itu, kan kita nggak bisa lihat komposisi. Ngapain kita gunakan komposisi kalau yang kita bandingin numbers? Kenapa nggak kita gunain comparison aja, kayak misal pakai bar chart kalau gitu. Jadi kalau bisa, kalau kita pakai scatter plot, itu yang kita masukin ke dalam komposisinya itu adalah persentasenya, persentasenya gitu. Nah, scatter plot ini bisa digunakan untuk komposisi dan juga comparison, tapi lebih spesifik ke komposisi gitu ya. Komposisi untuk melihat komposisi dari data, persentasenya seberapa besar dari masing-masing komposisi gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, contoh simpelnya gini, kita punya pizza, komposisinya banyak dari pizza ini, nah yang mana masing-masing komposisi kita tampilkan dalam bentuk persen. Nah, itu scatter plot cara pakainya gitu. Jadi jangan sampai kalian pakai scatter plot yang ditampilin bukan persen, tapi angkanya, bilangan absolutnya, jangan sampai gitu. Jadi yang ditampilin persentasenya. Misal pizza, pepperoni berapa persen nih komposisinya, terus juga tomat berapa persen komposisinya, mushroom berapa persen komposisinya. Nah itu scatter pie chart gitu ya. Nah pie chart ini nggak bisa digunakan ketika komposisinya terlalu banyak. Jadi kalau misalkan kalian punya data yang komposisinya banyak, terus kalian pengen lihat komposisinya menggunakan pie chart, itu jangan. Karena pie chart ini kan lingkaran, dan kalau misalkan komposisinya terlalu banyak nanti susah dibaca gitu. Jadi bagian-bagiannya akan kelihatannya kecil-kecil banget dan nggak recommended kalau kalian punya banyak komposisi terus kalian bandingin pakai pie chart. Pakainya apa? Kalau misalkan kalian punya banyak komposisi dan pengen kalian lihat komposisinya, pakailah tree map chart. Tree map chart ini adalah modifikasi dari pie chart tapi bentuknya kotak gitu. Jadi kalau pie chart bentuknya kan lingkaran gitu, melihat komposisi bentuknya lingkaran. Tapi kalau tree map chart itu komposisi tapi bentuknya kotak gitu, bentuknya kotak. Yang mana ketika kita ingin melihat komposisi dari data, yang mana komposisinya ada banyak, yang ingin kita lihat komposisinya itu banyak. Contohnya ini ada banyak banget kan komposisinya gitu ya. Komposisinya banyak, maka kita bisa menggunakan tree map chart. Di Tableau juga ada visualisasi tree map chart gitu. Jadi kalau misal kalian pakai pie chart itu nggak cocok kalau misalkan terlalu banyak komposisi gitu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi tipe chart lain, tapi karena emang waktu kita nggak cukup, jadi mungkin itu aku jelaskan beberapa chart yang emang
banyak digunakan, most likely digunakan gitu untuk kerjaan data analis sehari-hari seperti itu. Nah, kita lanjut ke visualisasi data menggunakan Tableau gitu. Tadi kan kita udah bahas apa itu visualisasi data, kenapa itu penting, terus tipe-tipenya seperti apa aja. Selanjutnya kita bahas bagaimana visualisasi data menggunakan Tableau. Tapi sebelumnya ini ada yang kelewat satu slide nih, yaitu picking the right color. Bagaimana cara memilih warna yang bagus ketika kita membuat visualisasi data gitu kan ya. Nah, ada beberapa jenis ketika kita bisa memilih warna yang bagus gitu. Yang pertama, kita pilih warna sekuensial, urutan. Jadi satu warna, tapi itu dari warna tersebut yang paling muda ke yang tua. Gitu. Contohnya biru, kita pakai warna biru. Tapi sekuensial urutan dari biru yang paling muda ke biru yang paling tua gitu. Nah ini menunjukkan low ke high gitu. Misalnya kita pengen ngebandingin data jumlah kasus COVID antar negara gitu. Nah, maka kita bisa gunakan sekuensial ini gitu. Ketika kasusnya sedikit, maka akan dikasih warna biru muda, biru yang paling muda. Tapi ketika kasusnya paling banyak, itu akan kita kasih warna biru yang paling tua gitu. Itu sekuensial, urutan satu warna tapi sekuensial. Bisa juga menggunakan diverging. Diverging ini berarti kita gunakan dua warna yang berbeda, tapi di tengah-tengahnya itu netral gitu. Contohnya di sini aku gunain warna coklat dan biru gitu. Jadi kalau nilainya rendah, kita gunakan warna coklat. Tapi kalau nilainya tinggi, kita gunakan warna biru. Tapi kalau nilainya sedang, itu warnanya netral seperti itu. Jadi warnanya netral kalau emang dia sedang, itu diverging. Terus juga ada kategorikal. Kalau kategorikal itu berarti antar data itu punya warna yang berbeda. Nah, Tableau ini implementasi di industrinya juga bagus gitu. Implementasinya tuh juga bagus gitu, sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Jadi implementasi di industrinya gini, ada yang namanya Tableau Desktop. Tableau Desktop ini digunakan untuk bikin visualisasi, bikin dashboardnya. Jadi kita bikin visualisasi datanya, itu menggunakan Tableau Desktop di sini. Jadi data analis kerjanya di bagian sini nih. Ini kerjaan data analis, bikin visualisasi data. Nah, nanti hasil visualisasi datanya itu di-manage dan dikumpulkan dalam satu server. Dalam satu server yang mana server ini tuh berisi kumpulan insight dan juga kumpulan visualisasi data. Jadi nanti hasil visualisasi data yang dibuat di Tableau itu bisa di-compile, bisa di-manage dalam satu server. Dalam satu server, standardize your visualization di sini. Dalam satu server. Nah, dari server ini, maka nanti stakeholder kita bisa lihat hasilnya. Jadi, data analis bikin visualisasi data di sini gitu kan. Bikin visualisasi data di sini. Terus hasilnya tuh di-compile, di-manage dalam satu server. Namanya Tableau server gitu. Nah, dari Tableau server ini, stakeholder kita bisa ngelihat hasilnya. Bisa ngelihat hasil visualisasi datanya. Misal stakeholdernya pengen ngelihat dari mobile, itu bisa. Stakeholdernya pengen ngelihat dari web, itu bisa. Stakeholdernya pengen ngelihat dari desktop, itu bisa. Jadi lebih mudah penggunaannya. Data analis dan juga business intelligence bikin dashboard, bikin visualisasi data, habis bikin selesai, di-upload ke server, maka nanti stakeholder kita tinggal ngelihat hasilnya dari Tableau server, bisa lewat mobile, bisa lewat web, bisa lewat desktop. Jadi itu ramah untuk stakeholder dan ramah juga untuk kita. Sistemnya juga terintegrate, nanti semua insight akan terkumpul jadi satu gitu. Nah ini juga implementasinya kurang lebih sama kayak tadi gitu. Dan Tableau ini kenapa Tableau gitu ya? Kenapa Tableau? Karena Tableau ini tuh dia powerful banget. Kita bisa melakukan visualisasi data, kita bisa mengeksplorasi data kita bisa menganalisa data kita dengan cara yang mudah. Dalam waktu beberapa detik aja, karena kita nggak perlu bahasa pemrograman, kita cukup drag and drop, klik sana, klik sini, jadi deh gitu. Jadi sangat mudah penggunaannya. Terus Tableau ini nggak perlu bahasa pemrograman gitu. Jadi orang awam yang baru pertama pakai Tableau itu udah bisa pakai Tableau karena emang sangat ramah, sangat mudah digunakan gitu. Terus juga keuntungannya Tableau ini bisa connect ke banyak data source ketimbang jika dibandingkan dengan tools lain gitu ya. Contohnya misalnya di perusahaan kalian pakai BigQuery, Tableau bisa connect dengan BigQuery, atau mungkin pakai Excel juga bisa, pakai CSV juga bisa,
pakai MySQL bisa, pakai PostgreSQL bisa. Jadi Tableau bisa connect dengan banyak data source, Jadi sangat mempermudah kita, sangat mempermudah perusahaan ketika emang perusahaan punya banyak data source, punya banyak RDBMS gitu. Terus juga Tableau dia support centralized location. Jadi ketika kita punya Tableau, apalagi perusahaan kita menggunakan Tableau, maka nanti hasil visualisasi data dari semua data analis, hasil dashboardnya dari semua data analis itu terintegrate jadi satu sistem di sebuah server yang namanya Tableau server. Dan nanti stakeholder bisa lebih mudah melihat hasilnya, memantau hasilnya, melihat metrik-metrik bisnisnya dari Tableau server itu gitu. Jadi support centralized location. Terus juga prosesnya cepat, terus juga dia hasil visualisasinya bagus, cantik, interaktif, dan juga penggunanya banyak, marketnya growing gitu. Nah ini contoh, ada Tableau desktop, ada Tableau public. Kalau yang desktop ini yang berbayar, yang public ini yang gratis. Nah Tableau desktop ini kita bisa connect dengan banyak data source. Contohnya ini kita bisa connect dari Alibaba, dari Amazon, dari Google Sheet, dari Google BigQuery, dari macam-macam tipe-tipe data kayak MySQL, MongoDB, PostgreSQL dan lain-lain. Ini yang berbayar. Tapi kalau yang public ini terbatas. Kita nggak bisa connect Tableau dengan macam-macam data source. Ini yang public, yang gratis, ini terbatas. Cuma bisa Excel, CSV, PDF, JSON gitu. Nah ini tampilan worksheet-nya seperti ini. Nanti kita akan juga bahas. Jadi kita bikin nanti di sini hasil visualisasinya ditampilkan gitu ya. Terus sebelah kiri ini berisi data-data yang nantinya kita gunakan gitu. Terus di atas ada menunya. Terus di sini ada menu-menu yang digunakan untuk membuat visualisasi datanya lebih interaktif lagi gitu. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi di bagian simulasi gitu. Nah, ini tipe data yang ada di Tableau. Jadi di Tableau ini tuh ada tipe datanya juga. Jadi data-data yang masuk ke Tableau itu nanti tipe datanya harus sesuai dengan ini gitu. Jadi tipe data di Tableau itu ada string. String ini berarti kan data non angka gitu kan. Data non angka, data teks gitu ya. Terus ada date. Date ini berarti data tanggal. Terus juga ada date time. Bedanya date sama date time berarti kalau date ini cuma tanggal, sedangkan date time itu berarti tipe data yang ada tanggal, ada jamnya gitu. Logonya juga beda. Di sini ada jamnya. Terus ada numerical value. Numerical value berarti data angka. Logonya pagar gitu ya. Terus ada boolean. Boolean berarti true and false. Logonya TV gini. Terus juga ada tipe data geografik. Jadi kalau misalkan kita punya data-data spasial, data-data geografi, itu tipe datanya juga ada di Tableau. Logonya berupa globe gini, bumi gitu. Ada juga tipe data cluster atau group. Jadi misal kita punya data kita kelompokkan jadi beberapa kelompok, maka nanti tipe data dari kelompok itu disebut cluster atau group. Lambangnya gini gitu. Ini tipe-tipe data yang ada di Tableau. Ada cluster, ada text, date, time, dan lain-lain. Terus juga di Tableau yang terakhir nih ada dua jenis dari masing-masing tipe data ya. Tadi kan tipe datanya banyak gitu. Dari masing-masing tipe data kita bisa bedakan warnanya. Ada yang warnanya biru dan ada yang warnanya hijau. Yang warnanya biru ini disebut sebagai dimension. Dimension ini adalah data-data atribut, data-data kategorikal. Jadi data-data yang non-numerik ini warnanya biru. Contohnya kan ini data string warnanya biru, data date warnanya biru, data lokasi warnanya biru. Sedangkan yang warnanya hijau itu data-data measure, data-data kuantitatif atau data-data numerik. Contohnya kayak aggregate level, terus juga measure value, ini kan data-data numerik, data-data angka gitu ya. Yang mana data-data yang warna hijau ini atau data-data measure ini itu secara otomatis nanti kita kalau pakainya dia akan apply aggregate function. Contohnya kalau kita mau pakai aggregate level nih, di sini kan datanya warnanya hijau, berarti kan dia measure gitu ya, measurement. Maka nanti kalau kita mau pakai data ini, kita bisa pilih kita akan pakai sum atau count atau average atau maksimum atau minimum. Jadi akan menggunakan aggregate function, fungsi-fungsi agregat kayak contohnya average, rata-rata, sum atau total, count atau sum jumlah, count total, terus juga ada juga maksimum, minimum, average dan lain-lain. Itu measure yang warna hijau. Jadi kita bisa gunakan fungsi-fungsi agregat gitu.
Nah, nanti kita akan hands on menggunakan Tableau Public. Menggunakan Tableau Public bisa di-download di sini dan aku udah share juga tentang preparation guideline-nya yang harapannya peserta di sini udah download Tableau Public dan udah download datasetnya juga. Jadi nanti datasetnya bisa klik di link ini. Nanti kita akan menggunakan dataset kalau misal di sini kita klik, nanti kita akan masuk ke Google Drive. Nah, di sini ada database namanya e-commerce transaction.csv. Jadi di sini yang kita download yang CSV-nya, e-commerce transaction.csv gitu. Nanti kita akan gunakan dataset ini gitu. Nah, sebelum itu kalian juga harus download Tableau Public lewat link ini gitu. Jadi harapannya peserta di sini sudah download semua ya gitu. Oke, mungkin itu untuk materinya ya, untuk materi introduction-nya. Kita akan masuk selanjutnya ke hands-on-nya. Kita akan masuk ke hands-on-nya seperti itu. Ke simulasinya, prakteknya gitu. Nah, di praktek kali ini kalian download dulu nih datasetnya yang CSV, bisa kalian download dulu. Sebelumnya aku jelasin dulu tentang dataset yang mau kita pakai. Datasetnya mirip sama kayak kemarin, karena kan kebetulan aku kerja di e-commerce, maka use case kita juga kebanyakan tentang e-commerce gitu, supaya kalian juga paham bagaimana data-data yang di e-commerce dan bagaimana cara kita mengambil insight kalau kita kerja di e-commerce gitu kan ya. Nah, di sini datanya juga tentang transaksi di e-commerce. Kolomnya ada ini, ada transaction ID-nya berapa, terus dia belanja di store apa, apakah offline store atau online store gitu kan ya. Terus juga yang belanja ini customer ID-nya berapa, terus customer kotanya di mana, city-nya di mana, terus gendernya apa, laki-laki apa perempuan, terus produk ID yang dibeli tuh, produk yang dibeli tuh produk ID-nya berapa, terus harga produknya berapa, quantity yang dia beli berapa, terus total pembayaran yang harus dia bayar berapa, dan create ad atau waktu transaksinya kapan gitu. Nah, ini kolom-kolom yang akan kita pakai seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin aku bakal stop share screen dulu untuk share screen entire screen ya Kak Cita ya, supaya nanti bisa buka Tableau juga. Oke, udah kelihatan Kak Cita? Oke, kita lihat udah nih Kak, udah muncul ya? Udah muncul ya. Oke, silakan dilanjut. Siap. Jadi ini dataset yang akan kita pakai. Jadi dataset tentang e-commerce yang kemarin emang kita gunakan seperti itu ya. Nah, ketika kita ingin membuat visualisasi data atau membuat dashboard gitu ya, itu biasanya ada dua tipikal, ada dua jenis gitu. Tipikal yang pertama atau jenis yang pertama, kita cari insight-nya dulu, kita lihat datanya dulu, terus kita cari kira-kira insight apa yang bisa kita dapetin dari data ini gitu. Itu tipe yang pertama, jadi dari bottom up gitu. Kita yang nyari insight-nya, nanti insight-nya kita kasih ke stakeholder gitu. Jadi kita cari tahu datanya ini, terus kita cari tahu nih kira-kira insight-nya apa aja sih yang bisa kita ambil dari data ini, nanti hasilnya kita serahkan ke stakeholder. Itu bottom up gitu. Terus jenis yang kedua adalah top down, dari atas ke bawah. Misalnya stakeholder, aku pengen lihat dong gimana penjualan transaksi kita dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, ada peningkatan tren apa enggak, itu kan top down. Stakeholder punya business question, terus dari business question itu kita tampilkan hasil visualisasi datanya, maka dari hasil visualisasi data itu stakeholder bisa tahu, bisa terjawab business question-nya. Itu top down gitu. Nah, kalau di industri itu lebih banyak top down-nya. Jadi stakeholder itu punya business question apa, punya problem apa, punya permasalahan bisnis apa. Dari situ baru kita analisis berdasarkan permasalahan bisnis stakeholder, terus hasil analisisnya kita sampaikan ke mereka gitu. Biasanya kebanyakan gitu. Jadi top down. Jadi dari mereka dulu punya kebutuhan apa, pengen monitor apa, pengen ngelihat data apa, pengen punya business question apa, punya problem apa, dari situ baru kita buat visualisasi datanya gitu. Maka dari itu di sini kita akan coba mensimulasikan bagaimana cara membuat visualisasi data, tapi top down dari stakeholder dulu, ada business question, baru kita buat visualisasi datanya dan kita buat dashboardnya gitu. Nah, di sini aku ada
hands-on Tableau. Hands-on Tableau ini berisi business question dari stakeholder. Business question yang ditanyakan sama stakeholder. Yang mereka pengen lihat datanya seperti apa, kondisi sekarang seperti apa gitu. Jadi ada 8 pertanyaan stakeholder yang perlu kita jawab menggunakan visualisasi data. Pertanyaan pertama dari stakeholder kita. Berapa sih jumlah transaksi di e-commerce kita untuk bulan-bulan ini gitu? Ada tren naik nggak sih? Ada tren turun nggak sih? Kira-kira growth-nya kayak gimana gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, berapa sih total income kita di bulan-bulan ini gitu? Ada growth nggak? Ada tren naik nggak? Ada tren turun nggak gitu? Terus yang ketiga juga sama, melihat total produk yang terjual dari bulan ke bulan. Kira-kira growth-nya seperti apa? Terus pertanyaan keempat, kita kan ada 2 tipe store nih, offline dan online. Kira-kira lebih efektif mana sih? Lebih banyak transaksi di offline apa di online gitu? Terus juga income-nya lebih banyak di mana sih? Lebih banyak di online apa offline kira-kira untuk kondisi sekarang gitu? Itu pertanyaan kelima. Dan pertanyaan keenam, untuk total produknya juga sama. Total produk yang terjual kira-kira lebih banyak store yang online apa offline sih gitu. Jadi nanti kita bisa optimize store yang emang lebih banyak penjualan, lebih banyak total produk yang terjual gitu. Itu pertanyaan keenam. Gitu. Dan pertanyaan ketujuh, nah kita kan punya customer banyak dari berbagai macam kota. Kira-kira kota mana sih yang emang customer kita tuh paling banyak gitu, sehingga nanti kita bisa kayak semacam marketing di situ, pasang iklan di kota itu, karena emang customer kita yang paling banyak di kota itu gitu. Jadi gimana sih distribusi customer kita berdasarkan kota gitu. Dan yang terakhir, gimana sih distribusi customer kita berdasarkan gender. Misalnya sekarang tuh produk-produk kita kebanyakan laki-laki ya, cuman gua nggak tahu nih kira-kira customer kita banyak yang laki-laki atau perempuan. Siapa tahu banyak yang perempuan, kita bisa beralih lebih banyak menjual produk-produk perempuan seperti itu misalnya gitu. Nah, ini ada 8 pertanyaan bisnis yang emang harus kita jawab menggunakan visualisasi data. Oke, ini 8 pertanyaannya. Sekarang kalian bisa buka Tableau Public kalian gitu. Jadi kalian open Tableau Public-nya, nanti ketika kalian buka tampilannya akan seperti ini. Kak Cita, ini Tableau Public-nya udah kelihatan ya harusnya ya? Betul banget Kak, udah kelihatan ke Tableau Public. Oke, siap. So, teman-teman bisa langsung ngikutin lagi ya. Oke, siap. Thank you, Kak Cita. Jadi, teman-teman bisa buka Tableau Public-nya. Ini tampilan dari Tableau Public, gitu. Nah, Tableau Public ini, itu kita cuma bisa dikasih beberapa fitur Tableau yang emang fiturnya terbatas, karena versi gratisannya ya. Cuman kalau di Tableau Desktop, itu lebih lengkap lagi. Kita bisa connect ke berbagai macam tipe data. Tapi kalau di Public ini terbatas, cuma Excel, text file ini berarti CSV, JSON file, PDF, file-file spasial kayak file-file yang SHP dan lain-lain yang spasial gitu ya. Ada unsur geologinya gitu. Dan ada file-file statistik kayak contohnya kalian pakai SPSS, hasil SPSS-nya ditaruh sini juga bisa gitu. Terus kalau kita lihat more-nya tuh cuma sedikit, cuma Google Drive sama Web Data Connector. Jadi sedikit. Jadi Tableau Public ini karena versi gratis, jadi kita cuma bisa connect ke sedikit data gitu. Tapi kalau kalian nanti di industri udah kerja sebagai data profesional, itu pasti kalian akan dapat Tableau Desktop yang emang versi berbayarnya. Perusahaan akan subscribe itu gitu. Nah di sini akan kita import data yang tadi ada di sini. Kalian download dulu data CSV-nya yang ada di sini. Kalian download. Nanti kita inputkan ke Tableau Public-nya. Caranya gimana? Caranya di sini berarti karena datanya CSV berarti kita pilih text file di sini. Text file, kita klik. Nah, terus kita pilih datanya yaitu e-commerce_transaction.csv. Terus tinggal open. Gitu. Nah, setelah open, maka datanya akan terinput ke dalam Tableau. Jadi kalau di sini kita lihat datanya nih, ada transaction ID, ada store, ada customer ID, ada customer city, ada customer gender, product ID, product price, quantity, total, dan create ad gitu. Nah terus kita lihat tipe datanya. Transaction ID ini dia berarti kan harusnya numerik ya, angka gitu ya. Jadi di sini kita ubah jadi angka. Datanya udah sesuai numbers juga. Dan dia numbersnya bukan yang desimal gitu kan.
Terus store type juga dia string, udah sesuai nih, string. Kita klik bagian sini kan tipe datanya udah string. Terus juga customer ID juga sama, pager. Pager kan berarti dia numbers yang bukan desimal gitu. Terus juga ada customer city. City kan berarti dia geografi ya. Maka kalau kita klik bagian sini, dia tipe datanya geographic role harusnya. Karena dia udah string, jadi kalau kita lihat di geographic dia udah masuk ke city nih. Artinya kota gitu. Jadi dia string tapi termasuk geographic role di bagian city gitu. Jadi lambangnya berupa globe gitu. Terus customer gender karena dia string maka tipe datanya juga dia ABC. ABC berarti string gitu. Terus product ID numbers juga karena dia pager. Product price juga number karena dia pager tipe datanya. Terus quantity juga sama numbers, dia lambangnya pager, total juga sama pager. Dan create at ini kan harusnya waktu ya, date time ya. Tapi di sini kebacanya string, maka perlu kita ubah. Di sini kita klik bagian sini nih, kita klik bagian sini, kita klik, kita ubah jadi date time. Kita pilih date time. Jadi jangan string, kita pilih kita ubah jadi date time. Nah, setelah itu data ini udah berubah. Lambangnya bukan ABC lagi, lambangnya berupa kalender dan juga jam. Karena tipe data dari kolom create at atau transaction time ini udah berubah jadi date time gitu. Udah berubah jadi date and time gitu. Nah, itu cara ngecek tipe data di Tableau supaya tipe data yang kita gunakan dari masing-masing kolom itu benar dan sesuai. Karena tadi kan create at tipe datanya string. Kalau string kan nggak bisa kita pakai. Soalnya kan create ini harusnya date time. Terus kita ubah jadi date time dengan cara ngeklik sini, dia akan berubah gitu. Nah, itu date time. Ini data yang kita import tadi, Nah, data-data ini akan tampil di bagian tab data source. Berarti ini tab data source ini berisi data yang sudah kita import gitu. Nah, ini nama datanya e-commerce transaction.csv gitu. Nah, selanjutnya kita bisa bikin worksheet baru nih, ada tulisan go to worksheet. Nah, worksheet ini tuh ada 3 jenis. Yang pertama ini worksheet untuk bikin visualisasi data. Ini yang pertama. Terus yang kedua, worksheet untuk bikin dashboard. Dashboard itu apa? Dashboard itu adalah kumpulan dari visualisasi data. Jadi kita punya banyak visualisasi data, hasilnya kita compile jadi satu, itu namanya dashboard. Nah, ini jadi yang kedua ini disebut dashboard nih, yang kotaknya ada tanda plusnya gitu. Terus yang ketiga ini ada story. Story ini digunakan untuk presentasi. Misal kalian mau presentasi pakai Tableau, pakai hasil dari visualisasi Tableau, kalian bisa susun story-nya lewat new story yang ada di paling pojok ini gitu. Jadi ada tiga tipe sheet. Sheet yang pertama yaitu worksheet untuk bikin visualisasi data, kedua Tableau dashboard untuk ibaratnya kayak bikin nge-compile visualisasi data, bikin dashboard, dan yang ketiga ada story untuk menstorykan atau membuat presentasi dan menstorykan hasil visualisasi data kalian gitu. Nah, di sini kita bikin sheet baru dulu. Kebetulan secara default dia udah otomatis bikin sheet baru namanya sheet 1 gitu. Ini sheet pertama atau worksheet yang kita gunakan untuk bikin visualisasi data. Ini tampilannya seperti ini. Di atas ada tampilan menu, terus di sini ada beberapa toolbar juga gitu kan. Nah, di sebelah kiri ini berisi kolom-kolom dari data yang udah kita inputkan sebelah kiri. Kolom-kolomnya. Terus di bagian sini tuh ada kayak color, size, text, tooltip dan lain-lain digunakan untuk mengedit visualisasi data kita, kayak bikin visualisasi data kita lebih interaktif lagi, kayak misal ngubah warnanya, ngubah ukurannya, nambah teks dan lain-lain. Ini di bagian mark di sini. Jadi untuk ibaratnya kayak mendesain visualisasi data kita tuh di bagian sini, kayak nambah filter juga di filter dan lain-lain. Nah, di bagian sini, di bagian kotak ini nanti kita akan melihat hasil dari visualisasi data kita gitu. Hasil dari visualisasi data kita. Nah, ini ada kolom dan ada row. Kolom ini berarti nanti akan jadi sumbu Y-nya. Sumbu Y dari visualisasi data kita apa? Sedangkan row sumbu X-nya apa gitu. Jadi sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa ditaruh di sini nanti gitu. Contohnya misal, pertanyaan bisnis pertama. Berapa jumlah transaksi di e-commerce kita per bulan? Berarti kan kita perlu yang namanya data
bulan, transaction time atau create ad dalam bulanan, dan juga jumlah transaksi gitu kan ya, jumlah transaksi. Maka di sini kita bisa tarik data create ad. Kita tarik data create ad ke row. Kita tarik data create ad ke row. Setelah itu kan di sini nilainya kan tahunan ya, year. Bentuknya year, tahun. Di sini kita klik bagian sininya, kita ubah jadi monthly. Ini aku kebalik ya. Nah, harusnya ditariknya ke kolom, jangan ke row, ke kolom ya. Aku ulang, jadi create ad ini aku tarik ke kolom, bagian kolom. Karena di sumbu X ya, di sumbu X, kolom. Terus ini kan year, ini kan year. Terus kita ubah, kita klik bagian sini, kita ubah jadi month. Nah, nanti datanya akan berubah jadi bulanan gini. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November gitu. Misalnya kita pengen lihat total pembayaran. Jadi tinggal kita tarik nih kolom total ke sini ke bagian row. Nah, maka nanti akan kelihatan total pembayaran, total profit yang udah kita dapetin dari bulan ke bulan gitu. Jadi profitnya tuh seperti ini, bentuknya line chart gitu. Kita bisa customize jenis chartnya lewat sini, lewat bagian automatic. Ini kita bisa customize. Tapi kan di sini yang cocok pakai line chart. Jadi di sini kita pilih line, gitu kan. Nah, jadi di sumbu X-nya adalah data bulannya, di sumbu Y-nya adalah total pendapatan yang kita dapetin dari hasil penjualan itu, gitu. Nah, ini kita bisa adjust juga nih. Misal label di sumbu X-nya kita ubah, kita double klik di sini, double klik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita ubah namanya jadi month, misal bulan. Terus habis itu kita close. Nah, sedangkan di sumbu Y namanya jangan total deh. Kita ubah lagi misalnya. Biar lebih dramatik, kita ubah namanya jadi profit. Gitu. Jadi di double klik aja, di bagian ini, double klik, nanti kita title di sumbu Y-nya kita ubah jadi profit gitu. Maka nanti kelihatan nih sumbu X-nya month, sumbu Y-nya profit gitu. Terus misal warnanya mau aku ubah, berarti tinggal ke color. Colornya misal aku ubah jadi hijau. Tek gitu. Terus misal markernya mau aku ubah ada titik-titiknya nih. Tinggal klik yang bagian sini. Nah, maka nanti markernya lainnya ada titik-titiknya di sini gitu. Terus misal size-nya mau aku ubah size-nya. Tinggal klik bagian size, terus aku perbesar deh. Nah, aku perbesar. Nah, maka dia akan tambah besar nih. Misal segini gitu, cukup gitu. Nah, terus misalnya mau aku kasih label untuk masing-masing data, aku kasih label. Berarti tinggal klik bagian label, terus centang aja di bagian show mark label. Centang, nah, maka nanti akan muncul labelnya. Berapa total profit kita dari bulan ke bulan. Kelihatan gitu. Terus misalnya kan ini ada yang namanya tooltip. Jadi kalau misalkan mouse-nya kita taruh di sini, ini kan ada tulisan nih, month of create ad kapan, total kapan. Misal kata-kata yang ada di sini nih, yang month of create ad dan total, ini kita ubah. Cara ubahnya gimana? Tinggal ke bagian tooltip. Karena itu namanya tooltip. Kita klik tooltip, terus kita ubah. Misal jangan month of create ad. Kita ubah namanya month aja, bulan gitu. Terus kalau yang ini profit. Udah gini kan. Terus kita oke. Maka nanti kalau kita drag lagi di sini udah berubah. Jadi month dan juga profit. Bulan dan juga profit. Gitu. Itu namanya tooltip gitu. Terus yang terakhir misalnya judulnya mau aku ubah. Ini kan judulnya sheet 1 nih. Judulnya mau aku ubah. Aku ubah jadi misalnya total profit per bulan gitu. Terus aku bold, aku kontrol A, terus aku bold gitu. Aku bold pakai ini. Nah, terus oke. Nah, jadi deh visualisasi data pertama kita bisa melihat profit dari perusahaan e-commerce ini dari bulan ke bulan. Oh, ternyata trennya positif karena setiap bulan dia naik gitu kan, trennya naik.
terus growth-nya juga bagus gitu. Growth-nya juga bagus. Dia growth-nya sangat tinggi, apalagi dari Agustus ke September itu tinggi banget gitu kan. Terus dari Oktober ke November juga growth-nya tinggi gitu. Jadi growth-nya bagus lah gitu. Kita bandingin dari waktu ke waktu. Ini total profit per bulan. Ini visualisasi data pertama. Sheet-nya juga kita namain di sini misal. Kita double klik, kita ganti nama jadi total profit per bulan gitu. Nah, jadilah seperti ini. Ini berarti question nomor 2 ya, total profit per bulan ya, total income per bulan ya. Ini question nomor 2. Sekarang kita jawab question nomor 1 dan nomor 3. Nomor 3 dulu deh biar lebih gampang. Total produk yang terjual. Berarti konsepnya sama kayak tadi. Kita tinggal bikin sheet baru nih. Klik di bagian sini. Kita bikin sheet baru dengan cara klik bagian sini. Nah, jadilah sheet 2. Kita bikin sheet baru. Sama kayak tadi. Berarti create add, kita tarik ke bagian kolom. Nah, ini kan year, tahun, datanya tahun. Kita ubah jadi bulan. Kita ubah jadi bulan nih di sini. Month. Nah, datanya berubah jadi bulanan. Terus kita tarik quantity. Kita tarik quantity ke sini. Ke bagian row. Nah, quantity ini yang akan kita gunakan adalah sum. Kalau tadi kan juga sama. Total yang kita gunakan juga sum. Quantity di sini juga yang akan kita gunakan juga sum. Ini juga bisa diubah-ubah. Misal kalian pengen ngitung, di sini bisa kalian klik bagian-bagian segitiganya di sini. Terus kalian ke bagian measure. Di sini bisa kalian ubah. Misal average, misal median, misal count atau count distinct, minimum, maksimum, dan lain-lain itu bisa juga gitu. Cuman di sini yang aku cek adalah sum-nya, sum quantity produk yang terjual gitu. Maka di sini dipilihnya sum. Nah, jadilah yang kedua. Ini kita ubah label di sumbu X-nya. Kayak tadi sama. Kita ubah jadi month, bulan, terus sumbu Y jangan quantity juga. Kita ubah lagi misalnya. Jadi, produk terjual. Produk terjual gitu. Nah, udah. Terus warnanya juga sama. Kita ubah jadi warna hijau. Kita klik color. Terus markernya jadi yang titik-titik ini, klik. Nah, terus kita klik size lagi, size-nya kita perbesar. Nah, udah. Terus kita klik label lagi sama kayak tadi, labelnya kita tampilin. Nah, labelnya kita tampilin total penjualan. Terus tooltip-nya juga sama. Ini kan tulisannya jelek nih, month of create ad. Jadi kayak kepanjangan lah, kepanjangan. Terus juga ini quantity. Tooltip-nya kita ubah yang awalnya gini nih, kita ubah jadi ini kita klik bagian tooltip, kita ubah yang awalnya ini month, terus yang ini adalah produk terjual. Gitu. Terus oke. Nah, kalau kita cek, nah ini tooltipnya udah berubah. Month dan produk terjual. Judulnya juga sama. Total produk terjual bulanan gitu. Terus kita bold gitu. Terus oke. Yang bawah juga nama sheet-nya ini kita rename juga total produk terjual bulanan gitu. Nah, ini kita bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Ternyata total produk yang terjual bulanan juga sama. Trennya positif, naik, growth-nya juga tinggi, dan total produk terjual di perusahaan kita juga dari bulan ke bulan kenaikannya sangat signifikan seperti itu. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ya. Terus pertanyaan yang pertama nih, berapa jumlah transaksi yang ada di e-commerce per bulan gitu. Kita bikin sheet baru. Kita klik bagian sini, kita bikin sheet baru. Stepnya sama kayak tadi, mirip. Kita tarik, create add ke bagian kolom. Karena ini kan waktunya, time-nya. Terus kita ubah, kita klik bagian sini, kita ubah ke monthly. Gitu. Kita ubah ke monthly. Terus untuk menghitung transaksi, berarti kan kita perlu melakukan count distinct transaction ID gitu ya. Count distinct transaction ID, berarti kita akan menghitung jumlah transaksinya ada berapa gitu. Jadi di sini transaction ID kita tarik ke bagian sini, ke bagian row, gitu kan. Ini kita klik aja add all member. Terus kan transaction ID bentuknya gini gitu kan. Nah, di sini supaya jadi count distinct berarti kita klik dulu di bagian ini. Kita klik bagian sini, terus kita masuk ke bagian measure. Kita pilih count distinct.
Karena kan untuk menghitung jumlah transaksi, berarti kan kita harus melakukan count distinct jumlah transaksi dan per bulan gitu kan. Maka di sini transaction ID-nya kita ubah jadi measure dan dihitung count distinct-nya. Nah, jadilah count distinct dari jumlah transaksi per bulan gitu. Ini juga labelnya kita ubah, caranya sama kayak tadi, double klik, terus kita ubah di sini jadi month, terus sumbu Y-nya juga kita ubah labelnya jadi jumlah transaksi gitu kan. Warnanya kita ubah, colornya jadi hijau sama kayak tadi, terus markernya ada titiknya juga sama, size-nya kita perbesar lagi. Nah, size-nya kita perbesar lagi. Terus labelnya kita tampilin juga, kita show. Dan tooltipnya kita ubah juga. Jadi month dan juga jumlah transaksi. Biar kalau ada stakeholder kita yang ngedrag ini bisa kelihatan, oh ini bulan ini jumlah transaksinya berapa, oh ini bulan ini jumlah transaksinya berapa. Jadi lebih enak lagi, lebih interaktif lagi gitu. Nah itu. Dan judulnya kita ubah juga, judulnya jadi total transaksi per bulan gitu. Terus kita bold, kita oke gitu. Terus sheet-nya juga aku ubah jadi total transaksi per bulan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang ketinggalan kah atau gimana dari teman-teman? Silahkan. Kalau ada yang ketinggalan bisa ada yang ditanyakan atau ada yang kesulitan, mungkin bisa ditanyakan dulu. Boleh dulu dicek ombak guys, tulis di kolom live chat ya. Apakah udah aman teman-teman? Oke, so far so good, aman ya. Jadi bisa dilanjut dulu. Kalau aman gitu ya, silakan ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jadi pertanyaan pertama, kedua, ketiga kita udah terjawab nih. Dari total transaksi, growth-nya bagus, terus trend-nya juga positif, naik gitu kan ya. Terus total produk terjual juga sama gitu, karena total transaksinya naik, produk yang terjual juga semakin banyak gitu kan. Dan profit kita juga dari hari ke hari juga semakin banyak dan peningkatannya sangat signifikan. Dari Mei ke Desember bahkan bisa kita lihat hampir 7 kali lipat gitu ya, hampir 6 sampai 7 kali lipat gitu. Itu insight yang kita dapatkan dari 3 pertanyaan teratas. Dan ini bisa digunakan stakeholder dengan hasil visualisasi data yang interaktif sekali gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kita bikin sheet baru lagi. Nah, pertanyaan keempat. Berapa jumlah transaksi berdasarkan tipe store? Jadi kita cari count distinct dari transaction ID berdasarkan tipe store-nya, offline atau online store gitu. Jadi di sini kita akan membuatnya, kan kita membandingin nih. Kita membandingin online store dan item store, online store dan offline store, kira-kira berapa jumlah transaksinya. Karena membandingin, mau comparison, maka kita bisa gunakan bar chart di sini. Kalau tadi kan kita membandingin dari waktu ke waktu, maka gunainnya line chart gitu kan. Karena di sini kita membandinginnya item antara offline dan online store, maka kita gunakan bar chart di sini. Jadi yang pertama kita tarik dulu store ke bagian kolom. Nah ini ada offline store dan juga online store gitu. Terus kita tarik transaction ID ke dalam row. Terus ini klik aja add all member, ini cuma buat warning doang. Nah terus di bagian transaction ID kita klik sama kayak tadi. Terus kita ke measure dan kita pilih count distinct. Karena kita pengen menghitung jumlah transaksi. Berarti kita ngelakuin count distinct, count unique dari jumlah transaksi. Sama seperti fungsi distinct di SQL kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu count unique. Distinct itu artinya unique. Yang kita hitung adalah unique value-nya ada berapa. Count unique, count distinct gitu. Unique transaksinya ada berapa. Jadi di sini kita klik di sini terus pilih measure dan juga count distinct. Nah, maka akan kelihatan jumlah transaksi di offline store dan online store. Nah, di sini biar nggak kekecilan ya, terlalu mepet kayaknya nih. Ini tampilannya bisa diubah dari yang standar jadi entire view. Di sini kita ubah, klik nih dari standar jadi entire view. Nah, jadi tampilannya lebih enak dilihat nih.
Ini store, offline store, online store, labelnya juga store. Nah, yang perlu diubah labelnya di sebelah sini nih. Biar stakeholder nggak bingung apa itu distinct count of transaction ID, maka perlu kita ubah labelnya. Kita double klik di sini, terus kita ubah nama label di sumbunya jadi jumlah transaksi. Oke, terus kita close. Nah, jadilah seperti ini. Misal warnanya jadi hijau lagi nih, kita ubah jadi hijau lagi, kita klik color lagi, kita ubah jadi hijau. Ini kan tipe datanya bar chart kan ya, bar chart. Jadi tipe datanya di sini bar chart. Kalau mau diubah line chart tinggal line chart. Tapi kalau di sini kan cocoknya bar chart untuk membandingkan item ya. Jadi di sini pilihnya bar. Kalau line berarti line chart, area ini berarti area chart, kayak hampir sama seperti line chart cuman bentuknya area. Dan lain-lain, ini ada pie chart juga dan lain-lain. Bisa juga lewat sini Xiaomi. Di sini ada banyak jenisnya nih. Kalian bisa pilih berbagai macam tipe chart gitu. Oke, kita lanjut. Di sini udah ada, terus size-nya juga nggak perlu, udah bagus. Labelnya perlu kita tampilin, kita klik label, terus kita centang show mark label. Nah, labelnya ada nanti. Terus tooltipnya kita ubah biar nggak bingung stakeholder ini apa sih distinct count of transaction ID, bingungin gitu. Maka kita ubah nih tooltipnya. Kita ubah jadi jumlah transaksi. Oke. Ini spasinya kita biar nggak kepanjangan. Oke. Nah, kalau kita lihat ini udah berubah jadi store dan juga jumlah transaksinya berapa. Judulnya kita ubah. Jumlah transaksi berdasarkan tipe toko misalnya. Nah, kita bold, kita oke, terus nama sheetnya juga kita ubah jadi gitu. Jumlah transaksi berdasarkan tipe toko. Gitu. Nah, jadilah terjawab, oh ternyata jumlah transaksi itu lebih banyak di offline store. Bahkan kalau di online store itu tuh cuma separuh dari offline store. Jadi kita harus lebih memperbanyak produk-produk yang ada di offline store juga gitu. Dan kalau mau meningkatkan online store mungkin perlu kita buat sebuah strategi khusus supaya orang lebih banyak yang ke online store, karena kalau online store secara operasional lebih murah ketimbang offline store seperti itu misalnya gitu. Ini hasil insight-nya. Terus pertanyaan kelima, berapa total income yang didapatkan berdasarkan tipe store? Berarti sama kayak tadi, cuman yang kita hitung total income-nya gitu. Kita bikin sheet baru, terus kita bikin sama kayak tadi store, kita taruh di kolom, terus total income, berarti sum of total ya, total income, sum of total. Kita taruh di row, Terus tampilannya kita pilih entire view supaya lebih lebar. Nah gini. Ini sumbunya kita ubah labelnya, jangan total, kita kasih total income misalnya, total income. Terus warnanya kita ubah juga jadi hijau. Terus labelnya kita tampilin, show mark label, dan tooltipnya juga kita ubah tooltipnya. Jadi total income ya, income gini. Oke. Terus judulnya juga sama, kita ubah total income berdasarkan store, tipe store gitu ya, tipe store. Terus kita bold, kita copy juga supaya nanti judul sheetnya juga namanya sama, kita paste di sini gitu. Nah ini terjawab juga pertanyaan kelima. Ternyata income-nya juga lebih banyak di offline store, dan di online store cuma separuh dari offline store gitu. Income-nya sama seperti jumlah transaksinya. Terus pertanyaan keenam, berarti total produknya berapa? Sama kayak tadi, cuman yang kita cek total produk gitu. Terus kita bikin sheet baru di sini, sama kayak tadi. Store kita tarik ke kolom. Terus total produk terjual berarti kan quantity ya, sum of quantity. Berarti quantity kita tarik di sini, terus kita gunakan sum quantity. Terus tampilannya kita ubah entire view supaya lebih lebar.
Terus ini juga kita ubah label di sumbu Y-nya, jangan quantity, double klik di sini, pilih total produk terjual. Gitu. Terus warnanya kita ubah jadi hijau ya. Warnanya kita ubah jadi hijau. Terus labelnya kita nyalain. Dan tooltipnya kita ubah juga. Total produk terjual. Terus kita oke gitu. Nah, judulnya juga sama. Kita ubah total produk terjual berdasarkan tipe toko gitu. Kita bold, judulnya seperti ini dan kita paste juga di sini gitu. Ini pertanyaan ke-6 gitu. Nah, sebelumnya aku mau izin itu nyolokin casan laptop dulu ya. Takutnya nanti itunya mati, laptopnya mati di tengah-tengah. Boleh banget. Izin ya Mbak Cita ya. Boleh Kak, silahkan. Oke. Sambil nih, teman-teman kalau ada yang mau sambil nge-charge laptopnya juga boleh, karena masih panjang nih kita sesinya sama Kak Akbar. So, udah bisa dilanjut ya Kak? Bisa, lanjut Kak. Oke. Thank you ya Kak Cita. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7 ini, bagaimana distribusi customer kita berdasarkan kota? Kira-kira kota mana sih yang customer kita paling banyak gitu? Nah, ini kita cari nih, berarti kan kita cari per masing-masing kota, kita bandingkan jumlah customernya. Berarti kita bisa menggunakan horizontal bar chart ya, kita bisa menggunakan horizontal bar chart untuk nge-ranking gitu kan, membandingkan dan meranking gitu kan. Maka di sini kita bikin sheet baru. Nah, di sini kan kita mau membandingkan per kota. Maka di sini customer city sebagai kota kita tarik ke row. Nah, ini nanti ada Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang. Terus jumlah customer berarti kan count distinct dari customer ID. Berarti kita hitung jumlah customer ID yang unik, count distinct gitu kan. Berarti kan di sini kita tarik tabel kolom customer ID ke bagian kolom. Terus ini kita skip, kita klik aja add all member, nggak apa-apa. Terus kita klik bagian sini. Terus kita pilih measure dan kita pilih count distinct. Jadi kita hitung count distinct dari customer ID untuk melihat jumlah customer unik di masing-masing kota tersebut. Biar tampilannya bagus, kita pilih entire view. Nah, gini. Terus misalnya kita urutkan. Kalau mengurutkan tinggal klik ini aja nih. Ini untuk sorting. Nih, ini di sini nih. Nah, otomatis akan diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oh, ternyata paling besar Depok, kedua Jakarta, ketiga Tangerang, keempat Bogor gitu kan ya. Nah, di sini labelnya di sumbu X udah bener customer city, mau diubah juga bisa. Cuman nggak usah kita ubah. Nah, di sumbu X-nya ini kita ubah nih. Jangan distinct of customer ID, nanti stakeholder kita bingung. Kita ubah jadi jumlah customer gitu. Jumlah customer, tinggal kita double klik terus kita ubah jadi jumlah customer gitu. Warnanya kita ubah lagi, warnanya kita ubah jadi hijau. Lagi seneng warna hijau nih, kita jadi hijau semua tampil visualisasi datanya gitu. Ini warnanya hijau. Terus labelnya bisa juga ditambahin, misal ini tambahin label berapa jumlah customernya. Tooltipnya juga kita ubah. Di sini customer city dan juga jumlah customer. Tadi ini. Terus oke. Maka nanti ketika kita drag di sini kan tooltipnya bagus gitu. Judulnya juga sama, kita ubah jumlah customer berdasarkan kota gitu. Terus kita bold, kita copy juga untuk namain sheet-nya yang ada di bawah sini. Kita paste di sini. Nah, dari sini kelihatan Depok adalah kota dengan jumlah customer kita yang paling banyak. Kedua Jakarta, ketiga Tangerang, dan keempat Bogor gitu. Pertanyaan ke-7 terjawab. Dan yang terakhir pertanyaan ke-8 yaitu bagaimana distribusi customer kita berdasarkan gender. Jadi di sini kita bikin visualisasi lagi sheet lagi satu. Berarti kita pengen menghitung
count distinct dari customer ID kita berdasarkan gender gitu. Berarti di sini kita bisa bikin bar chart biasa aja gitu, bar chart biasa aja, atau mungkin horizontal bar chart juga nggak masalah gitu. Di sini kita bikin horizontal aja ya. Di sini gender, customer gender ya, customer gender kita tarik ke bagian row, terus customer ID kita tarik ke bagian kolom untuk menghitung count distinct. Di sini add all member aja nggak apa-apa. Kita klik bagian customer ID segitiganya, terus kita ke measure dan klik count distinct untuk menghitung count distinct dari customer ID di masing-masing gender. Terus di sini kita pilih yang entire view supaya lebih kelihatan. Kita urutkan, tinggal klik di sini aja nih, urutkan. Oh ternyata lebih banyak yang laki-laki ketimbang perempuan customer kita nih, meskipun jumlahnya 50-50 lah, hampir mirip gitu. Terus labelnya juga kita ubah biar nggak bingung, nanti stakeholdernya kita ubah jadi jumlah customer gitu. Terus juga warnanya kita ubah jadi hijau. Terus kita kasih label juga, show mark label. Tooltipnya juga kita ubah biar nanti stakeholder nggak bingung. Jumlah customer. Terus oke, judulnya juga kita tambahin. Jumlah customer berdasarkan gender. Kita bold, kita copy, terus oke. Kita namain lagi di sini. Nah, semua insight-nya sudah terjawab. Visualisasinya juga udah ada, udah jadi nih. Sekarang saatnya kita bikin dashboard. Dashboard ini adalah gabungan dari visualisasi data yang kita punya gitu. Cara bikin dashboard berarti kita klik bagian ini nih. Yang kedua, kalau ini kan new worksheet, kalau yang kedua ini new dashboard. Kita klik aja new dashboard di sini. Klik new dashboard. Nah, tampilannya seperti ini. Sebelah kiri ini ada sheet-sheet yang udah kita bikin, visualisasi data yang udah kita bikin. Di sini ada di sebelah kiri gitu. Terus juga ada size dari dashboardnya mau dibikin berapa, itu bisa juga. Terus juga nanti tampilannya mau gimana, mau untuk tampilan font kah, kan tadi kan Tableau bisa ditampilin di berbagai macam bentuk ya, ada font, ada desktop dan lain-lain, itu bisa juga diisi di sini. Terus di sini ada layout juga, kalau kita klik layout kita bisa atur layout dari dashboardnya. Terus di sini juga ada objek-objek yang bisa kita masukkan ke dalam dashboard gitu. Yang pertama kita ukur size-nya dulu. Misal size-nya ini kita ubah, ini minimum size-nya kita ubah dari ini jangan range ya, jangan range. Fix size aja, kita ubah jadi fix size. Terus panjangnya misal 1000, kita ubah jadi 1400 panjangnya. Terus tingginya kita ubah jadi 1000. Nah, nanti bentuknya gini gitu. Nanti kalau kalian pengen memperpanjang, diperpanjang lagi juga nggak masalah. Diperpanjang atau diperlebar lagi nggak masalah. Di sini kita ubah dulu size-nya jadi custom size 1400 kali 1000. Jadi panjangnya 1400, lebarnya 1400, panjangnya 1000 gitu. Atau mungkin panjangnya diperlebar lagi jadi 1400 juga nggak apa-apa. Jadi 1400 kali 1400 gitu. Nah, habis itu tinggal kita tarik-tarik aja. Kita tarik-tarik visualisasi datanya. Misalnya yang mau ditampilin teratas total transaksi. Maka kita tinggal tarik-tarik aja. Sebenarnya kita bisa langsung tarik-tarik aja apa kita bikin layoutnya dulu. Misal kita bikin layoutnya dulu ya. Kita bikin layoutnya dulu supaya kalian lebih paham. Layoutnya misal paling atas itu adalah judul. Maka di sini kita ambil vertikal dulu nih. Layout vertikal ke sini kita tarik layout vertikal ke sini, nanti akan ada layout vertikal, terus kita tarik lagi nih layout horizontal ke sini, ke bawah sini. Jangan horizontal deh, vertikal lagi aja ke atasnya. Nah, maka di sini akan ada dua kotak vertikal, kotak pertama dan kotak kedua. Kotak pertama ini kita tarik ke atas, kita gunakan sebagai judul. Ini judul, ditaruh sini gitu. Nah, ini yang bawah buat visualisasi datanya gitu. Namun visualisasi datanya kan ini ada 8 ya. Jadi nanti kita akan bikin 8 kotak di sini. 8 kotak horizontal gitu. 8 kotak horizontal. Ini udah 2 kan, 1 2. Terus kita bikin lagi satu lagi di tengah sini.
3 gitu. Jadi di sini ada 3 kotak, kita samakan ukurannya 1 2 3 supaya kotaknya kelihatan. Kita kita ubah, kita kasih garis lah ya. Kita klik bagian kotaknya ini, terus kita ke layout, kita tambahin border. Nah ini juga sama, kita klik, kita kasih border. Ini kita klik, kita kasih border. Ini kita klik, kita kasih border. Jadi ini untuk judul, ini untuk bagian bawahnya, untuk visualisasi datanya, ini udah jadi 3 kotak. Nanti kita bikin lagi kotak di bawah. Kotak di bawah, kita balik lagi ke dashboard, kita bikin lagi kotak horizontal di bawah sini. 1 2 3. Nah, di situ kita kasih layout lagi. Klik kotaknya, layout, kita kasih border lagi. Kita kasih border lagi. Kita kasih border lagi. Nah, ini udah 6. Tinggal 2 lagi di bawah. Kan ada 8 nih, ada 8. Tinggal 2 lagi di bawah. Kita ambil yang vertikal sekarang. Kita ambil vertikal, kita taruh di bawah, paling bawah sini. Nah, ini 1 lagi yang vertikal ditaruh sebelah sini. Nah, 2. 1 dan 2. Kita kasih layout. Bordernya kita kasih. Bordernya kita kasih. Nah, ini. Layoutnya seperti ini. Kalau kita tampilin, nah layoutnya ini. Ini judul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sheet. Tinggal besar kecilnya kita edit lagi nih ya. Kita edit lagi supaya besar kecilnya sesuai. Misal gitu. Nah, ini tinggal kita edit lagi, kita adjust lagi supaya besar kecilnya sesuai. Nah, misalnya seperti ini, gitu. Ini layoutnya seperti ini. Terus tinggal kita tarik-tarik visualisasinya ke layout ini. Misal yang pertama aku taruh sini. Nah, aku taruh sini. Terus profit taruh tengah. Nah, gitu. Tarik-tarikin aja. Total penjualan produk taruh sini. Nah, jadi terus yang kedua ini tuh ada transaksi berdasarkan store, profit berdasarkan store yang di tengah, dan total produk terjual taruh paling kiri. Nah, baru yang paling bawah ini tuh customer-customernya. Customer berdasarkan kota dan customer berdasarkan gender. Nah, jadilah gini gitu. Kalau kita show di sini nih, kita show layoutnya seperti ini. Ini layout dari dashboard kita gitu. Jadi kita udah bikin layoutnya dan kita tampilin satu-satu gitu. Nah, ini biar lebih enak lagi, kayaknya kurang pas nih. Nah, agak OCD aku nih. Nah, dah cocok. Terus tinggal kita kasih judul. Kita kasih judul. Judul kan mau ditaruh di atas ini kan, tapi kan judul harus pakai teks gitu. Jadi di sini kita ambil teks. Terus teks ini kita tarik ke atas sini gitu. Kita tarik ke atas sini. Judulnya misal dashboard transaksi e-commerce. Itu kan. Terus kita bold, ukurannya kita perbesar jadi 28 misalnya. Terus juga kita rata tengah. Kita rata tengah. Ini biar warnanya bagus, hitamnya hitam yang pekat. Nah, itu oke. Nah, jadilah seperti ini. Kita perbesar ke atas. Misalnya ini kita ubah ke sini. Oh, ternyata kalau teks nggak bisa menimpa layout di atas. Jadi layout yang di atas kita hapus aja nih. Kita close aja nih. Yang layout di atas kita close aja. Nah, jadi kayak gini. Terus judulnya tinggal kita kasih border. Kita kasih border. Nah, udah. Jadi judulnya kita kasih border, layout yang atas kita hapus tadi. Kalau ngapus tinggal disilang aja nih, klik yang bagian silang gitu. Nah, jadilah seperti ini dashboardnya. Kita bisa lihat kumpulan visualisasi data jadi di satu tempat. Nah, ini disebut dashboard gitu. Kalian bisa desain dashboard ini sebaik mungkin. Misalnya mau ditambahin gambar, mau ditambahin warnanya, diedit warna apa, itu juga bebas, terserah. Misalnya contohnya di sini kita download logo Revoyu misal. Logo Revoyu gitu kan ya. Kita download logonya, misal ini ya. Kita tunggu. Nah, ini kita download. Save image.
Jangan yang ini deh, yang ini misalnya. Ini kita save image, kita namain logo Revoyu, kita save kan. Tapi ini ekstensinya WebP, kita cari yang ekstensinya tuh PNG atau JPNG. Nah ini PNG nih, logo Revoyu. Kita save, kita refresh. Habis itu tinggal kita kasih logo Revoyu di sini. Image misalnya, kan di sini ada tile, ada floating. Kita pilih yang floating. Kalau floating ini berarti dia nggak nempel ke sini, tapi dia mengambang. Kayak contohnya ini kita image nih, kan kita pilih floating, terus kita pilih image, kita tarik ke sini. Maka dia bebas, nggak nempel ke kotak manapun gitu. Nah di sini kita bisa pilih image-nya. Misal kita klik center image dulu, kita centang center image, terus kita pilih image-nya yang tadi di download, yaitu logo Revoyu. Mana ya tadi? Nah ini logo Revoyu. Open, terus oke. Terus kita perkecil. Nah ini kalau floating enaknya gini, dia nggak akan nempel di mana-mana. Dia tuh float, jadi mengambang gitu. Dia nggak akan nempel di kotak manapun. Kita taruh pinggir sini. Jadilah dashboardnya. Tinggal overallnya nih, kotak overall kita kasih border juga nih. Kita klik bagian sini, bagian kotak paling luar, terus kita kasih border warna hitam. Jadilah dashboardnya. Ini dashboard simpelnya seperti ini. Kalau kalian pengen customize lagi biar lebih bagus, biar lebih warnanya diubah lagi misalnya, itu juga boleh. Supaya lebih interaktif lagi itu juga boleh gitu. Nah ini. Jadilah dashboard tentang transaksi yang kita bikin. Oke, mungkin itu aja hands on hari ini dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan lagi ke Kak Cita. Thank you. Thank you Kak Akbar. Wah teman-teman gimana tadi udah kurang lebih paham ya cara berkenalannya nih dengan tools di bidang data analytics yaitu Tableau. Nah sebelum kita bacain pertanyaan nih Kak Akbar, aku mau jelasin dulu sedikit tentang Revoyu Updates. Jadi nanti Kak Akbar jangan kemana-mana ya. Kita ketemu lagi siap, setelah ini. Oke, gimana teman-teman tadi udah dengerin ya penjelasan dari Kak Akbar mengenai salah satu tools lagi di bidang data analytics dan gimana sih cara penggunaannya gitu ya. Nah, sekarang aku mau masuk dulu ke agenda selanjutnya, terutama buat teman-teman yang juga kepingin terjun ke bidang data analytics, kira-kira skill apa aja nih? Udah mulai mempersiapkan harus belajar skill apa aja supaya bisa menjadi talent yang bisa bersaing ya di dunia pekerjaan. Jadi ini adalah serangkaian skill set yang harus kalian pelajari dan wajib kalian kuasai kalau kalian kepingin menjadi talent di bidang data analytics dengan skill yang mumpuni. Nah, nggak cuma harus bisa gimana sih cara menggunakan toolsnya, terus juga mengolah data, mengoperasikan data visualization, kalian juga harus bisa gimana caranya memahami business problem, sampai dengan nanti mengkomunikasikan insight. Kalau kalian gabung ke full stack program, pastinya semua skill ini akan dipelajarin secara lebih mendalam karena nantinya setiap topik akan dibahas 1-2 minggu, bahkan ada yang 3 minggu juga per topiknya, supaya kalian bisa dapat pemahaman secara komprehensif dan gak cuma nantinya tahu teori aja, kalian juga bisa mempraktikkan di dunia pekerjaan. Kalau kalian kepo juga, kira-kira para alumni yang udah lulus nih dari full stack program, sekarang tuh udah kerja di mana aja sih? Nah, ini adalah beberapa contoh perusahaan yang sudah berhasil meng-hire alumni dari full stack program ya. Nah, kalau kalian kepingin kepoin lebih detail dan lebih banyak perusahaan-perusahaan lainnya, kalian juga bisa cek di social media Revoyu, ada di Instagram ataupun di LinkedIn. Dan kalau kalian lihat juga di sini, ternyata para alumni bisa bekerja di berbagai macam industri dan juga bidang pekerjaan ya, dari mulai startup company, ada atau mungkin tech company gitu ya, ada juga yang conventional company ataupun corporate company. Jadi kalau kalian juga kepingin berkarir di bidang data analytics, pastinya industrinya ini luas banget, terbuka lebar ya peluangnya, dan juga kalian bisa sampaikan nanti ke karir coach kalian, kira-kira kalian ini kepingin bekerja di industri yang seperti apa, atau mungkin di perusahaan yang bagaimana, supaya nanti bisa dibantu dipetakan strategi pencarian kerjanya. Nah, harapannya nanti kalau kalian gabung ke full stack ya, bisa juga menambahkan logo-logo perusahaan yang ada di slide ini nih teman-teman.
Sip, sekarang aku mau jelasin tentang full stack program, punya dua pilihan program yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karir goal kalian masing-masing. Dan untuk kedua program tersebut, kabar baiknya ini ada early bird price, harga early bird diskonnya 3 juta yang berlaku untuk dua pilihan program tersebut ya. Jadi ada pertama nih program yang 3 bulan khusus untuk teman-teman yang kepingin skill boosting, nanti akan belajar materi-materi secara intensif dari mulai understanding business problem sampai dengan nanti mengolah data dan juga mengkomunikasikan insight, bisa kalian pelajarin dengan tuition fee sebesar 17 juta rupiah untuk harga normalnya. Tapi karena sekarang lagi ada early bird, teman-teman bisa dapetin skill boosting ini dengan tuition fee sebesar 14 juta rupiah ya. Nah selanjutnya ada program 6 bulan, ini khusus untuk teman-teman yang kepingin dapetin lebih lengkap. Selain skill boosting, kalian juga kepingin career transforming karena nantinya akan dapetin yang namanya career support dan juga project dengan personalized mentor gitu. Jadi kalau untuk program yang 6 bulan, tuition fee dengan harga normal sebesar 20 juta rupiah. Tapi karena lagi ada early bird juga nih, diskonnya juga sama-sama 3 juta, kalian bisa dapetin semuanya lengkap ya, skill boosting sampai dengan transforming dengan tuition fee sebesar 17 juta rupiah aja. Nah kalau misalnya kalian kepingin ngetekin nih harga early bird-nya karena kuota early bird ini terbatas teman-teman slotnya. Kalau misalnya kepingin dapetin dulu dari sekarang mengamankan kuota early bird-nya, kalian boleh banget nih aku kasih tips, bisa daftar dari sekarang melalui link yang ada di pin live chat YouTube gitu ya. Dan nanti setelah daftar tenang aja, nggak langsung harus bayar, teman-teman bisa ikutin dulu konsultasi serta tes kecocokannya secara gratis gitu. Jadi nanti setelah tes, kalau udah lulus dari tesnya, udah dinyatakan cocok sama programnya, baru setelah itu kalian bisa memutuskan lagi kira-kira nih diskusi lebih lanjut opsi pembayaran yang mau kalian gunakan nantinya kalau kalian bergabung di Full Stack Data Analytics Program. Jadi buat teman-teman yang udah mulai tertarik untuk bergabung tapi masih ragu-ragu ya kira-kira worth it gak sih? Aku coba rangkum dulu. Jadi kalau kalian gabung ke Full Stack Program, kalian bisa dapetin lebih dari 150 jam kelas secara live, 2 arah dan interaktif bersama dengan para instructor yang merupakan praktisi handal di bidang data analytics. Kalau di tempat lain biasanya nggak sampai sebanyak ini ya teman-teman untuk kelas-kelasnya. Setelah itu kalian juga bisa membangun portfolio dengan cara mengerjakan project di bidang data analytics dan nanti selama pengerjaan project akan ada pendampingan dari personalized mentor. Nah setelah itu juga kalian juga bisa dapat nih personal career coach yang siap membantu memetakan strategi pencarian kerja yang sesuai dengan kalian dan kalian bisa konsultasi karir, akan dibantu dari awal juga ya, dari mulai membuat CV, latihan interview, pastinya akan dipastikan journey karir kalian ini berjalan dengan lancar. Yang nggak bisa kalian dapetin di tempat lain nih teman-teman, kalau kalian gabung di sini akan langsung masuk ke komunitas belajar online terbesar dengan lebih dari 6.000 alumni serta industry leaders. Kalian bisa networking bareng sama mereka dan kalian juga bisa ikutan kegiatan di Revoyu Community serta ikutan kelas-kelas eksklusif untuk para alumninya. Kalau kalian kepoin juga review dari alumni juga boleh ya, kira-kira beneran gak sih para alumni ini bisa dapat kerja di bidang data analytics. Nah boleh nih dicek dulu di course report, di Switch Up, di Google, atau bisa juga kepoin jurnal Revoyu. Ini semua bisa kalian dapatkan dengan tuition fee sebesar 17 juta rupiah. Oke, kalau gitu teman-teman, sekarang kita masuk dulu ke Q&A session dan kita boleh panggil dulu Kak Akbar untuk gabung lagi sama kita. Halo Hai Kak Kak Cita. Akbar. Hai, kita ketemu lagi Kak dan kita akan bacain pertanyaan dari pertanyaan yang sudah boleh, masuk. boleh Kak. Langsung aja karena udah mau jam 9 jadi kita pilih nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi banyak ditanyain. Yang pertama dari Landi Febrianto, Kak Akbar, bagaimana kalau kita punya data yang selisihnya sangat besar dengan data yang lain? Visualisasi data apa yang paling cocok digunakan? Silahkan Kak. Oke, jadi selisihnya sangat besar dengan yang lain ya. Jadi misalnya kita membandingkan item satu dengan item lainnya, tapi selisihnya sangat besar ya. Mungkin kayak misalnya kalau kita pakai bar chart itu kan nanti kelihatannya akan sangat signifikan jauh ya. Kayak misalnya yang satunya tuh gede banget, yang satunya tuh kecil banget gitu. Jadi yang satunya tuh kayak nggak kelihatan gitu kan ya. Terus kalau misalnya kita pakai pie chart juga nanti nggak kelihatan juga gitu. Kalau kita pakai line chart juga yang kecil juga nggak kelihatan. Maka dari itu alangkah bagusnya kita bikin dua chart. Chart yang pertama chart originalnya yang gede dan yang kecil gitu kan ya. Terus chart yang kedua adalah zoom in-nya. Zoom in dari yang kecil itu.
yang kecil itu tuh misalnya kita ada 3 kategori yang kita bandingin. Kategori pertama tuh gede banget, kategori kedua dan ketiga tuh kecil-kecil gitu kan ya. Jadi kita bikin 2 chart. Chart pertama tuh chart original yang isinya semua gitu. Chart yang kedua itu zoom in dari yang kecil-kecil itu. Jadi kita bisa zoom in yang kecil-kecil itu, jadi nanti akan kelihatan, oh ternyata yang kecil-kecil ini tuh nilainya sekian gitu. Jadi nanti kita bisa dapat 2 point of view dari overall. Kita bisa tahu kalau emang item ini emang nilainya sangat jauh, sangat tinggi ditimbang yang lainnya. Kita juga bisa dapat point of view dari item-item yang emang nilainya kecil. Kita bisa lihat nilainya berapa dibandingin sama item-item lain yang nilainya kecil seperti apa. Gitu. Itu lebih bagusnya kayak gitu sih. Jadi kita buat 2 chart buat lihat 2 point of view seperti itu gitu. Bisa pakai bar chart juga, atau mungkin pie chart atau line chart juga bisa, tapi ada 2 chart, satunya original, satunya lagi zoom in-nya buat lihat 2 point of view itu. Gitu mungkin Kak Cita. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Next dari Danah Rana, Kak, kenapa kalau month-nya bentuk discrete header-nya jadi nggak bisa diubah ya tulisannya? Man-nya bentuk discrete, header-nya jadi nggak bisa diubah ya tulisannya. Oh ya, jadi kalau kita punya 2 data, kita punya data tipenya date time atau date gitu, itu kan bisa man, bisa discrete, bisa continuous gitu. Contohnya aku mungkin share screen lagi ya Kak, biar lebih enak juga ngejelasinnya. Boleh banget. Nah, Misal silakan kita Kak. back lagi ke sini gitu kan ya. Nah ini kan man. Man ini kan bisa kita buat 2 jenis, discrete dan juga continuous. Ini yang bagian atas tuh discrete. Ada year, quarter, month, day. Kalau yang ini continuous. Bedanya discrete dengan continuous apa? Kalau discrete ini berarti nilainya tuh individual. Misal tahunnya berarti cuma ngelihat tahunnya doang 2015 gitu. Misal bulan berarti cuma ngelihat bulannya doang, bulan Mei. Meskipun tahunnya berbeda, kalau dia bulan Mei berarti tetap digabung karena dia individual value, ngelihat value itu apa gitu. Bulan berarti bulan apa gitu. Itu discrete. Kalau yang continuous berarti dia akan menggabung semua unsur waktunya. Meskipun di sini memilih month, tapi tetap ada unsur tahunnya gitu. Meskipun di sini memilih week, tapi tetap ada unsur bulan dan juga tahunnya. Meskipun di sini memilih hari, tapi tetap ada unsur bulan dan juga tahunnya gitu. Jadi kalau continuous itu tuh dia terhubung satu sama lain. Jadi satu unsur waktu dengan unsur datanya, unsur waktu lainnya itu masih terhubung gitu. Tapi kalau discrete itu berarti benar-benar sendiri gitu. Kayak contohnya ini kalau kita pilihnya discrete, bentuknya jadi gini, jadi per bulan. Tapi kalau misalkan nanti ganti tahun, tahunnya nggak akan terlihat. Karena dia cuma ngelihat individual unsur berupa bulan. Jadi kalau misal tahunnya kita punya data 2 tahun, berarti nanti data antar tahun satu dengan tahun lainnya nggak kelihatan. Tapi kalau di sini kita pakai yang continuous, maka akan kelihatan misalnya ini tahun 2018, nanti tahun 2019 akan beda datanya. Jadi ada tahunnya di sini. Mei 2018. Contohnya ini ada 2018-nya kan ya. Nah, kalau kalian menganalisis data waktu, kalau bisa harus menggunakan yang continuous, jangan yang discrete gitu, jangan yang discrete. Jadi gunakan yang continuous, jangan yang discrete, karena kan yang namanya waktu kan pasti nggak bisa berdiri sendiri. Misal bulan, ketika kita ganti tahun kan harus ada identifier tahunnya supaya kita bisa bedain data dari tahun ke tahun di bulan itu gitu kan. Jadi diusahakan pakai month gitu. Nah kalau kita pakai discrete emang agak susah gitu. Contohnya di sini di discrete kan ditaruhnya di atas labelnya gitu. Nah kalau label ditaruh di atas ini emang kita nggak bisa ngubah labelnya gitu. Kita nggak bisa ngubah nama label yang ada di sini gitu. Jadi kalau bisa kita gunainnya yang continuous, dan di sini kita labelnya bisa kita ubah jadi month yang ada di sini gitu. Mungkin itu Kak Cita dari aku untuk penjelasannya. Yes, semoga terjawab ya pertanyaannya. Dan mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Kak di malam hari ini. Boleh. Dari Afri Andi, kalau ada data baru bisa automatic update kah Kak? Seperti di Excel kan ada di pivot chart. Oke, jadi kalau misalkan di Tableau, apalagi Tableau yang berbayar, itu ada 2 jenis metode ngambil data. Yang pertama ada extract, yang kedua ada live connection. Yang live connection berarti itu datanya akan live gitu.
ketika datanya ada perubahan, ada perubahan data, otomatis di Tableau juga datanya akan berubah gitu. Contohnya data kita konekkan dengan database kita dan itu pakai live connection. Jadi otomatis ketika database kita datanya berubah, Tableau-nya juga datanya akan berubah secara langsung, secara live gitu. Itu live connection. Terus koneksi yang kedua ada extra connection. Extra connection ini berarti datanya akan terupdate sesuai dengan waktu ekstraknya. Misal datanya kita ekstrak 1 hari sekali, maka dari itu datanya ini akan terupdate setiap 1 hari sekali. Itu ekstrak. Jadi terekstrak dalam satuan waktu tertentu, misal harian, misal mingguan, misal bulanan sesuai dengan kebutuhan. Misal perusahaanku butuh datanya tuh update-nya seminggu sekali, berarti diekstrak seminggu sekali, datanya akan update seminggu sekali. Itu ekstrak. Tapi kalau live connection berarti dia akan live terus seperti itu. Nah, itu Tableau. Jadi kalau dibandingin sama Excel tentu lebih bagus Tableau gitu. Lebih bagus Tableau. Tadi juga ada pertanyaan kayak di Excel ada slicer gitu. Di Tableau ada nggak? Di Tableau ada juga dong slicer, filter namanya kalau di Tableau, dan itu lebih advance lagi ketimbang slicer yang ada di Excel gitu Kak Cita. Oke, semoga terjawab ya tadi untuk yang bertanya hal yang sama nih seperti Afriandi. Dan next Kak, last question dari Kartika Aprilia. Untuk masuk data ke Tableau berarti datanya harus melalui proses cleaning data juga nggak ya? Seperti di Python harus ada cleaning data. Oke. Diusahakan kalian bisa meng-cleaning data dulu sebelum menginputkannya ke Tableau. Atau Tableau juga punya tools namanya Tableau Prep. Tableau Prep ini digunakan untuk preparation data sebelum masuk ke Tableau Desktop. Tapi Tableau Prep ini jarang digunakan gitu. Jadi diusahakan sebelum kita masukin ke Tableau, datanya udah bersih dulu, udah kita cleansing dulu. Tapi jangan khawatir, aku share screen lagi Kak Cita. Di Tableau itu ada fitur, kalau kita balik ke data source, ada fitur namanya data interpreter. Data interpreter ini adalah AI, artificial intelligence yang dimiliki Tableau untuk secara otomatis ngelakuin pre-processing data atau cleaning data. Jadi kalau misalkan data kalian kotor, formatnya nggak sesuai dan lain-lain, kalian bisa gunain data interpreter ini buat secara otomatis nge-cleaning data. Karena dia akan ngasih beberapa semacam option yang mau di-cleaning apa aja nih. Nanti kita bisa pilih, oh aku mau cleaning ini, maka secara otomatis datanya akan di-cleaning by system Tableau-nya. Jadi Tableau canggih, kita nggak perlu cleaning data, kita cukup centang di sini aja, centang, nanti datanya langsung bersih. Tapi karena ini AI, jadi nggak semua cleaning data method bisa dipakai gitu. Jadi cleaning data yang emang common digunakan, emang yang bisa digunain di sini, tapi kayak outlier itu nggak bisa di sini gitu. Tapi kalau misalkan kayak format nggak sesuai, terus ada kolom-kolom yang kayak misal di data Excel-nya ada tulisan description atau mungkin sumber, itu akan terhapus sendiri gitu. Jadi cleaning seperti itu bisa kita lakuin di Tableau-nya menggunakan fungsi data interpreter. Gitu mungkin dari aku Kak Cita. Oke, terima kasih banyak Kak Akbar udah menjawab pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan bisa mewakili ya pertanyaan dari teman-teman lainnya juga. Nah, seperti biasa Kak, ini berarti hari terakhir kita ketemu ya di mini course kali ini. Iya, benar Kak. Ada pesan-pesan apa nih Kak buat teman-teman yang hadir dan mungkin nantinya kepingin juga nih kayak Kak Akbar bekerja sebagai data analis? Silahkan Kak. Oke, teman-teman belajar data analis ini tuh nggak cukup di 2 hari ini sebenarnya. Karena di 2 hari ini tuh kita kayak mengebut materi yang harusnya diajarkan dalam beberapa hari, tapi dalam waktu 2 hari gitu kan ya. Nah, gimana caranya supaya kalian dapat materi yang lebih detail lagi, dapat materi yang lebih spesifik lagi, dan penjelasannya juga akan lebih detail karena waktunya juga akan lebih lama gitu pembelajarannya. Kalian bisa ikut bootcamp gitu, ikut bootcamp di Revoyo, dan kalian juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang materi-materi yang tadi udah kita bahas, dan masih banyak lagi materi yang emang perlu dipelajari ketika kita pengen jadi data analis gitu. Jadi jangan sampai kalian berhenti belajar di sini aja gitu. Karena masih banyak materi yang perlu kita pelajari, kayak contohnya Python, statistik, itu juga perlu kalau kita pengen jadi data analis gitu. Karena kita apply juga metode statistik, kita juga pakai Python untuk menganalisa data atau R untuk menganalisa data. Jadi belajarnya jangan berhenti sampai sini, kita juga harus belajar lanjut lagi supaya kalau emang teman-teman
berniat untuk shifting karir atau untuk berkarir jadi data analis atau data scientist, teman-teman bisa optimal belajarnya dan semangat terus belajarnya, jangan sampai berhenti sampai sini aja gitu. Mungkin itu dari aku, Kak Cita. Oke, terima kasih Kak Akbar untuk pesan-pesannya. Mudah-mudahan juga materi-materi yang udah Kak Akbar ajarkan ya dari hari Rabu dan juga hari Kamis bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang nantinya kepingin mulai belajar di bidang data analytics. Nah, teman-teman jangan lupa semuanya say thank you ke Kak Akbar. Dan untuk Kak Akbar, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya Kak, supaya kita bisa Amin. ketemu lagi Thank di you, lain Kak Cita. kesempatan. Terima Oke. kasih Kak Akbar. Thank you, Dadah. Kak Cita dan semuanya. Dadah. Gimana teman-teman tadi sesinya? Mudah-mudahan dari sesi materi dan juga Q&A sessionnya ini bisa menambah insight baru buat teman-teman terkait tools yang tadi dijelasin sama Kak Akbar. Dan juga bisa membantu teman-teman yang kepingin nantinya mengerjakan case study ya di mini course kali ini. Nah, ngomong-ngomong soal case study, aku jelasin tentang tugas nih teman-teman. Reminder seperti biasa, ada 2 tugas. Yang pertama certification test, ini yang belum mengerjakan boleh silahkan dikerjakan dan dicicil dari sekarang karena ada 20 soal sertifikasi nih yang wajib dikerjakan dan wajib lulus serta wajib hadir setiap hari kalau kalian ini mau dapat sertifikat dari mini course kali ini. Jadi di sini juga ada deadline-nya hari Jumat ini ya teman-teman, jam 12 malam. So buat yang belum ngerjain boleh dicicil dari sekarang biar nanti hari Jumat ini nggak terlalu buru-buru dan nggak terlalu mepet sama deadline-nya. Selain 20 soal yang wajib dikerjakan, di sini ada 16 soal tambahan yang berisi logical and numerical test. Ini tidak wajib, tapi kalian boleh ikut kerjain kalau kalian kepingin mendapatkan jalur fast track untuk bergabung ke full stack program. Nah, mengenai fast track-nya setelah ini aku akan jelaskan ya. Tapi sekarang kita masuk dulu ke case study atau project. Ini adalah tugas yang bisa melatih practical skill kalian, tidak wajib, tidak mempengaruhi sertifikasi sama sekali, tapi buat teman-teman yang ngerjain case study ini bakalan dapat kunci jawaban dari review supaya nantinya bisa dijadiin bahan belajar lagi ya ke depannya. Dan buat yang mau ngerjain case study, ini boleh banget nih silahkan dikumpulkan maksimal hari Sabtu, deadline-nya Sabtu jam 12 siang. Jadi jangan sampai ketukar buat teman-teman. Dan untuk detail dari assignment ini, seperti biasa juga akan dibagikan di channel assignment di Discord ya, biar nanti teman-teman gak salah mengerjakan. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang jalur fast track yang tadi sempat aku sebutin ya. Kalau kalian ngerjain 16 soal yang ada di certification test dan berhasil lulus dari 16 soal tersebut, maka teman-teman nanti bisa dapat jalur fast track yang akan membuat kalian lebih cepat dan lebih hemat waktu kalau mau gabung ke full stack program. Nanti kalau kalian dapat fast track, maka teman-teman udah langsung aja nih skip tahapan initial assessment, udah nggak perlu dikerjain lagi dan bisa langsung loncat nih masuk ke tahap essay. Setelah itu bisa langsung masuk ke video call interview. Jadi cuma ngerjain 2 tahapan tes aja sebelum nantinya bergabung ke full stack program. So buat teman-teman yang kepingin dapetin jalur fast track, jangan lupa dikerjakan juga 16 soalnya secara maksimal. Tapi seperti biasa, kalau misalnya teman-teman udah kepingin dari sekarang ngetekin dulu harga early bird-nya, juga boleh ya, silahkan daftar dulu dari sekarang. Nanti setelah daftar kalau misalnya ternyata dapat fast track, maka teman-teman bisa langsung skip tahapan initial assessment dan bisa langsung masuk juga nih loncat ke tahap essay. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk sesi malam hari ini. Seperti biasa ya, kalian semua seru banget nih diskusinya dan juga antusiasmenya, keren banget. Mudah-mudahan materi hari ini bisa semakin menambah lagi ya pengetahuannya teman-teman dan bisa melatih nih practical skill kalian terkait tools di bidang data analytics. Besok kita ketemu lagi di agenda yang gak kalah seru pastinya, jadi jangan sampai skip buat teman-teman. Besok kita ketemu lagi dan mungkin untuk sesi malam hari ini langsung aku tutup, aku cukupkan aja. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa besok, selamat malam semuanya dan dadah.